menjadikan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika keyakinan ini kita tancapkan, tidak ada di dalam hati kita terkadang pisau bisa menyembelih. Pisau kan tajam, pisau bisa memotong. Keyakinan kita kepada pisau bisa memotong ini harus kita buang juga. Pisau nggak bisa memotong. Yang bisa memotong atas izin Allah. Buktinya mana? Ketika Nabi Ismail disembelih. Maka pisaunya tidak berfungsi. Karena kenapa? Karena pisau ditarik ataupun tidak diizinkan oleh Allah untuk memotong. Satu. Keyakinan kita biasanya mengatakan bahwa api bisa membakar. Namun sehakikatnya api ini dia makhluk Allah, dia tidak bisa membakar dan tidak bisa apa-apa kecuali atas izin Allah. Buktinya mana? Ketika Nabi Ibrahim dibakar. Ketika Nabi Ibrahim dibakar, bahkan ada yang mengatakan sampai 44 hari di dalam api, Nabi Ibrahim tidak terbakar. Seandainya api ini bisa membakar, yang pertama terbakar itu Nabi Ibrahim. Tetapi buktinya Nabi Ibrahim tidak terbakar. Bahkan di dalam api tersebut Nabi Ibrahim duduk santai makan anggur, yang mana anggur tersebut tandangnya sebiji kepala. Kon boh haji ube ule, tapi pikun karang tandangnya. Itu. Ini menandakan apa? Menandakan bahwa api pun tidak bisa membakar tanpa izin daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis qudsi mengatakan yang artinya, apabila semua makhluk berusaha untuk mencelakakan engkau, bantu murung musuh kedanyo. Semua orang, semua makhluk ini bukan orang saja, semua hewan bertujuan untuk membunuh kita. Sakit katanya. Semua makhluk, apakah dia di situ ada jin, ada hewan, ada manusia dan sebagainya. Mereka ingin mencelakai engkau, tapi Allah tidak berkenan untuk mencelakai engkau, maka mereka ini tidak bisa apa-apa. Sebaliknya, apabila semua makhluk ingin menolongmu, bantu makhluk, semua makhluk ini ingin menolongmu. Ketika Musa Sakratul Maut, datang dokter spesialis ini, spesialis itu, dikasih semua. Tetapi apabila Allah berkehendak untuk mencabut nyawamu dan mengambil kamu, maka kamu tetap tidak akan tertolong. Apabila Allah sudah membantu, walaupun semuanya ingin mencelakai engkau, maka engkau akan selamat. Tapi apabila Allah sudah menentukan bahwa kamu ini akan meninggal, akan tertimpa oleh suatu hal, walaupun semuanya berkelompok-kelompok membantu engkau, maka mereka sama sekali tidak membantu engkau. Karena kenapa? Karena memang yang berkuasa itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi keyakinan tersebut itulah makna ataupun itulah hakikat daripada la ilaha illallah. Bukan saja tiada sembahan selain Allah, tetapi memang tidak ada tidak ada kekuatan makhluk mengeluarkan keyakinan kepada makhluk dan memasukkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah ini telah banyak berjuang demi umat beliau ini. Kalau beliau ingin nikmat saja, mungkin posisi beliau itu sudah sangat nikmat. Beliau menikahi seorang janda, yang mana janda tersebut Siti Khadijah adalah orang yang paling kaya di kota Mekah dari kalangan perempuan. Seandainya beliau ingin santai-santai saja kan enak, tinggal ngurus perdagangan beres. Tetapi bukan itu yang ingin Rasulullah. Bahkan Rasulullah sebagaimana kita ketahui ditawarkan, apabila beliau mau meninggalkan dan tidak berdakwah Islam ini, beliau ditawarkan oleh orang kafir. Ditawarkan beliau akan dijadikan seorang raja, beliau ditawarkan akan dijadikan sebagai orang-orang yang sangat terpilih, dan beliau akan berikan istri ataupun perempuan yang sangat cantik kepada beliau. Namun jawaban beliau apa? Apabila seandainya tangan kanan diletakkan matahari, tangan kiri diletakkan rembulan, bahkan aku sampai binasa karena menanggung dua ini yang sangat berat,
aku tidak akan meninggalkan perkara agama ini. Rasulullah tidak pernah ingin meninggalkan. Karena kenapa? Rasulullah ingin juga nanti suatu saat ketika hari kiamat umat beliau ini banyak, umat beliau banyak. Nah, makanya sampai Rasulullah ketika hari kiamat nanti bersedih, wahai Muhammad, kenapa engkau bersedih? Ya Allah, ummati, ummati. Enggak ditanya anakku, anakku, umatku ya Rasul, ya Allah. Nah, sampai kemudian keluarkan umat Nabi Muhammad, walaupun di dalam hatinya itu ada keimanan, walaupun setengah daripada biji Zahra. Kalau istilah dulu biji Zahra, Zahra ini sawi, tapi kalau sekarang kan lebih keren lagi, lebih kecil, atom. Di bawah atom ada lagi proton dan neutron dan lain sebagainya, lebih kecil. Nah, jadi yang jelas yang siapapun yang ada iman nanti di hari akhirat, ataupun siapapun yang pernah mengucapkan la ilaha illallah, tetap akhir-akhirnya akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi walaupun hal-hal seperti itu akan terjadi, namun ingat juga wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'addabun min qablil ubadil wasan. Apabila seseorang telah mengetahui akan sesuatu hal, kemudian dia tidak mau melaksanakan akan hal tersebut, bahkan dia berseberangan dengan apa yang diketahui, mu'adzabun min qablil ubadil wasan, akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum diazabnya orang-orang penyembah berhala. Jadi walaupun dia beriman nanti dibersihkan, cuma jangan pikir nanti enggak apa-apa lah Ustaz. Karena aku ilahanku, nah yang penting kau tak mau syurga. Walaupun masuk syurga, itu sekecil-kecil azab di neraka nanti, itu diletakkan kerikil di kaki dan kepalanya itu meledak. Sekecil-kecil. Jadi yang kami hormati semua perangkat-perangkat desa yang ada di desa ladang pantai luas. Di Sawang dan pantai luas. Ini ladang pantai luas. Ladangnya di sini, pantai luasnya di sana. Ladang pantai luas. Yang mana mungkin tidak kami sebutkan satu persatu, kami minta saja. Mungkin di antaranya lagi juga kenal ikan, dorong dan lain sebagainya yang kami hormati. Yang jelas semua mereka ini atau semua bapak-bapak adalah orang tua kami. Jadi sebenarnya kami pun kesini ini ingin mencari keberkahan daripada tempat ini, rumah Allah. Jadi orang tua di sini kami anggap sebagai orang tua kami sendiri. Dan apabila mungkin ada kata-kata yang salah mungkin ditegur supaya bermanfaat bagi kami. Begitu juga yang sangat kami hormati khadim majelis Mahabbah Rasulullah dan majelisnya majelis Mahabbah Rasulullah, yaitu majelis cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, majelis Mahabbah Rasulullah, majelis mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahap belajar, jadi perlu diingat. Khadimul Haramain, kemudian ketua dan badun dan semua pengurus yang sangat kami hormati dan kami muliakan. Alhamdulillah. Tidak lupa pula kepada ketua GPS Gerakan Pemuda Subuh, Gerakan Pemuda Subuh yang dapat hadir syed dalam tempat yang sangat berbahagia ini. Kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita berkumpul di dalam rumah Allah yang sangat mulia ini, begitu pula nanti kelak kita akan berkumpul di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah MMR ini betul biasa. Pada minat untuk kajian. Kita lanjut kajian apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kabar Jumat. Oke, yang lanjut ada Ustaz Tugang baru. Opati sholat kali. Kali. Kita ulang cik. Ya. Jamaah. Jadi semua Bandung muda-mudi
hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu juga kita ketahui dalam hal-hal seperti ini kita sangat diperlukan juga keikhlasan. Keikhlasan dan harus istiqamah di dalam menjalankan hal-hal kebaikan. Karena kenapa? Karena apabila kita ingin menghilangkan suatu kejelekan, tak kena begadah kejelekan yang na ba'do kedanyo. Kita ingin menghilangkan kejelekan dalam diri kita yang paling kecil, atau kita ingin menghilangkan kejelekan pada keluarga kita. Kita ingin menghilangkan kejelekan pada kampung kita. Maka caranya, apabila kita cuma berbicara, jangan buat ini, jangan judi, jangan minum, jangan ini. Nah, kalau cuma untuk berbicara dan mengajak seperti itu, ini mungkin salah satu cara adalah dengan mengajak. Tetapi zaman sekarang ini rasanya susah untuk kita ajak-ajak. Bahkan yang ajak ini dibilang itu. Jadi seandainya kita ketika mengajak pun sudah rasa-rasanya kita susah, maka ada tawaran lain pun di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal hasanati yuzhibnas sayyi'at. Seandainya kita ingin kejelekan hilang dalam diri kita, dalam kampung kita, maka cara menghilangkan kejelekan tersebut adalah memperbanyak berbuat baik. Sehingga ketika kita sudah memperbanyak berbuat baik, kala budget, kasih bu dengan budget. Entah buku yang lagiannya terkadang kan memang terjadi karena kita menganggur. Nah, ketika kita menganggur, waktu kosong pegang HP, nanti tekan yang lain-lain. Ketika lain-lain macam lah. Menajinnya ketika kita nabur gunung, kita duduk di serambi kedai, akhirnya ngomongin untuk yang lain. Sehingga apabila mungkin kejelekan ini sudah banyak, cara menghilangkannya adalah perbanyaklah untuk berbuat kebaikan. Salah satu contoh untuk berbuat kebaikan adalah seperti majelis ilmu. Perbanyak majelis ilmu, perbanyak majelis zikir, perbanyak majelis salawat, perbanyak. Maka dengan sendirinya kejelekan ini akan hilang. Logikanya. Ketika kampung kita ini semak belukar itu utamah bahasa Aceh. Artinya namanya kuto. Apabila kampung kuto, dro kuto, murwa dro kenan, maah daken buih dro kenan, uli dro kenan, dan macam-macam sampai. Kenapa? Karena kotor. Cara menghilangkan kotor, maka putih murwanya itu bersih benar. Pugot salah satu tempat, pugot untuk mana? Salah satu tempat pugot untuk bikin lahan pertanian, dan pugot tempat-tempat yang baik-baik, sehingga ketika tempat yang baik-baik ini banyak, maka yang jelek pun akan hilang. Jadi solusi seperti innal hasanati yuzhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu dapat menghilangkan kejelekan, rumusnya. Begitu juga dalam diri kita. Apabila kita ini banyak berbuat yang tidak baik, programkan untuk berbuat baik. Sehingga ketika kita lalai dengan berbuat baik, kalalah dengan kebaikan, maka ketika ada waktu kosong, istirahat, tengok udah yang get. Jadi seperti itu. Innal hasanati tudhibnas sayyi'at. Kemudian kaum hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai kajian, mungkin ada penyampaian. Nanti kalau ada soal, daripada nanti sampai lupa di ujung, ketika ada penjelasan langsung angkat tangan, pertanyakan. Backpress sampai abi mat wate, nanti abi wate kamu supir, watinya temannya ataupun kadua. Jadi begitu nanti ada pertanyaan, maka langsung ditanyakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Wassalatul jama'ati sunnatun muakkadatun. Betulnya Ustaz? Hanya kajian Pak, kajian berlanjut kajian berlanjut yuk. Mungkin sebelum di isi Ustaz yang lain. Dan bermula salat jamaah itu sunat muakkad, sunat yang dikuatkan. Sunat jamaah artinya sunat salat jamaah. Arti salat berjamaahnya salat yang dilakukan oleh dua orang dan paling kurang dua orang. Yang dikatakan salat jamaah. Halaman 28 yang bawah. Oh, yang bawah kitab. Yang ini. Bawah. Bawah kitab ini halaman 28. Wassalatul jama'ati sunnatun muakkadatun. Ini terjemahan bebas mentok. Dan salat dan hukum salat secara berjamaah itu sunnat muakkad. Bagi urang agam. Menyatakan berpendapat mazhab yang lain, sembahyang jamaahnya wajib bagi anak agam. Sehingga daerah mazhab Hambali, mazhab Hanafi, apabila tajak ke daerah India, kita pergi lihat-lihat di daerah India, itu sholat itu sampai terkadang kalau musalla sebesar ini, itu sampai 3 kali ganti imam. Pertama masuk, keluar, kemudian kedua masuk lagi, keluar, kemudian ketiga masuk lagi, keluar. Kenapa? Karena banyaknya orang yang sholat berjamaah. Kenapa sholat berjamaah ini dilaksanakan seperti itu? Karena hukum bagi mereka ini sholat jamaah ini adalah wajib. Arti wajib kalau nggak dikerjakan secara berjamaah dosa. Sedangkan pendapat kita mazhab ataupun mazhab Imam Syafi'i biasa yang kita laksanakan ataupun yang mayoritas di Indonesia, mayoritas di Yaman dan mayoritas di negara Mesir itu mazhab Imam Syafi'i. Jadi sunat muakkad. Bagi siapa? Bagi seseorang laki-laki. Wa ala ma'mumi ayyan wiyal itmam. Dan di atas seorang imam ini hendaklah ia meniatkan imam. Apabila seseorang imam tidak meniatkan imam, usalli fardhu dhuhri 4 rak'atin mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Bunyi laginya mentong gebega, maka dia tidak dapat pahala jamaah. Orang yang sholat jamaah ini pahalanya ada yang mengatakan 25, ada yang mengatakan 27, sesuai tempat. Yang jelas lebih daripada orang yang salat sendiri. Fenomena sekarang yang kita lihat, terkadang nggak tahu mungkin pemahaman yang mungkin kurang dalam mencari pahala ataupun mungkin bagaimana. Banyak orang yang sholat sendiri. Di kampung-kampung biasa ada ustadz yang sholat atau tungku yang sholat ataupun mungkin orang biasa sholat. Begitu sholat kita mencari saf yang lain ataupun sholat sendiri-sendiri. Ini bukan kadar ketika berjamaah, tetapi ketika sampai. Padahal pahala berjamaah ini cukup besar, sampai 25 sampai 27. Karena ternyata di dalam beribadah ini ada orang-orang yang cerdas dalam beribadah. Arti orang yang cerdas dalam beribadah gimana? Orang yang melihat potensi beribadah seperti ini pahalanya besar, padahal gerakannya sama. Contoh misalkan orang sholat, ketika dia sholat seorang, maka pahalanya cuma 1. Tapi kalau dia sholat secara berjamaah, pahalanya 27. Saldonya langsung masuk ke rekening. Tak pegah pahala-pahala payah gambaran ni. Tak pegah yujud pen 20 be.
Salat sendiri itu masuk saldo ke rekening itu cuma 1.000. Kalau salat rame-rame berjamaah masuk rekening 27.000. Ini kalau kita buat logika seperti ini, rame yang salat jamaah masuk saldo ke sana. Sistem yang kita lihat sekarang di dunia ini pas sebenarnya dengan sistem-sistem yang memang Allah rancang dari dulu. Sebenarnya udah Allah rancangkan semua, sekarang diperlihatkan bagaimana jalan sistem sedekah, bagaimana jalan sistem pahala. Memang pahala tidak nampak, tetapi saldo dalam rekening ada. Kapan kita perlu bisa kita tarik. Kalau kita taat, kita beribadah. Ustaz, apa yang salah Ustaz? Kan nggak nampak pahalanya. Padahal nggak tahu dia ini sebenarnya pahala dia ini masuk seperti rekening di dalam buku tabungan dia. Ketika dia ada masalah, ketika seseorang pengen uang, tinggal datang ke bank, tarik ATM. Nah, kalau kita juga ke ATM, tapi ATM kita Allah tempat meminta. Allah tempat meminta, langsung salat. Ya Allah, minta kepada Allah, langsung selesai masalahnya. Kenapa? Karena kita punya saldo tadi. Seandainya kita nggak punya saldo, salat nggak pernah, sedekah nggak pernah. Ketika minta sama Allah, ya Allah, kapan mau dikabulkan? Kita nggak punya saldo. Begitu juga nanti di akhirat. Orang yang punya saldo mudah. Mau dia berjalan dengan mobil, gampang. Mau dia naik pesawat, gampang. Ini dunia. Kalau orang punya saldo banyak dalam rekeningnya, mau beli rumah, gampang. Mau datang misalkan ke Medan naik pesawat bisa. Kalau dia mungkin mau naik lebih cepat dari pesawat ada aja. Kalau dia punya saldo, kenapa nggak pakai jet pribadi? Itu di dunia. Orang yang punya banyak uang, yang punya banyak saldo. Akhirat juga nanti seperti itu. Kalau dia punya saldo banyak, dia punya amalan ibadah banyak, bebas milih. Rumah sudah ada nanti. Ketika mau lagi kan saldo dia ini banyak. Ketika di padang mahsyar dia ingin supaya cepat dihisab. Kalau dia punya kendaraan kan enak. Jadi pas suatu hari ketika saya pulang dari undangan, nah ini cerita sedikit ini. Undangan di pesantren Sawang 2. Dari Sawang 1 itu lumayan jaraknya Pak. Bisa kita bilang dari sini ke Simpang atau lebih lah. Nah, jadi waktu itu kami bawa mobil. Kemudian pulang. Ketika pulang dengan mobil, kata teman samping, Bang, ini kayaknya orang kampung kita nih Bang. Ayo masukin. Ngajak bareng pulang. Ternyata mereka misalkan dari sini ke Simpang, nyampe di Simpang ini jalan kaki. Jalan kaki mereka ini. Ketika mereka jalan kaki dan kami lewat, karena ada yang kenal tadi, dibilang sama istri, Bang ini orang kampung kita Bang, ajak pulang sekalian karena belakang kosong. Nah, begitu ibu-ibu ini naik, tersentak saya dengan satu kata-kata, Ustaz, tunggu. Beginilah di akhirat nanti kayaknya tunggu ya. Nah, kenapa? Kalau kita kenal sama Tengku kan enak, dibuka langsung mobil langsung naik kita. Kalau kita nggak kenal kan langsung jalan sendiri tadi. Memang seperti itu. Dari sini ke Simpang lumayan panas juga waktu itu jam 2. Ketika kita berhentikan mobil, langsung kita masuk Bu. Tiba-tiba seorang ibu ngomong, Ustaz, seperti inilah nanti ya Ustaz di akhirat ya. Kalau kita kenal sama ulama, kalau kita kenal sama Tengku atau kenal sama Rasulullah, enak bisa naik bareng kita. Tapi kalau nggak kenal kan mereka ini lewat, kita jalan sendiri capek. Jadi begitulah kalau seandainya kita dekat sama orang-orang, apalagi sampai dekat sama Rasulullah nanti. Ketika pas lewat Rasulullah ini umatku, naik kata Rasulullah. Kalau kita nggak kenal sama Rasulullah, kita lihat rombongan, kita mau ke Banda Aceh, jalan kaki. Karena besok di hari akhirat tempat hisab itu di Masjidil Aqsa di Palestina. Kalau kita nggak punya amal, nggak punya apa, jalan kita ke sana. Ini udah daftar semuanya nanti. Jalan kita ke sana. Nah, kalau seandainya ada yang kenal sama Tengku, ada kenal sama abu-abu di sini kan enak, yuk barengan katanya belakang. Kalau kita nggak kenal, jalan sendiri nyampe sana. Kalau lagi pas lewat, kalau mau ke Banda Aceh jalan kaki, tiba-tiba ada gubernur, ada bupati. Yuk, ini kenal nih orang kampung saya kata bupati. Ayo naik. Nah, kan senang. Nah, begitu juga nanti di akhirat. Nah, jadi ini sebenarnya logika-logika ataupun pemahaman-pemahaman yang di dalam Al-Quran sering dicontohkan. Makanya di dalam Al-Quran itu afala tadzakkarun.
Apakah kalian tidak mengingat-ingat atau tidak berfikir? Afala taqilun? Apakah tidak pernah berfikir? Afala tadabbarun? Apakah tidak pernah kalian mentadabburi? Banyak afala. Apakah kalian tidak berfikir, tidak mentadabbur, tidak berakal, tidak banyak ditantang. Supaya apa? Kita ini berfikir. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wassalatul jama'ati sunnatul muakkadatun. Di dalam mazhab kita, ya, dalam mazhab Imam Syafi'i, salat jamaah adalah sunat muakkad. Walaupun ada di dalam termasuk Imam Ramli mengatakan bahwa salat jamaah ini adalah fardu kifayah. Arti fardu kifayah, kalau sunat muakkad ini sunat yang dianjurkan, tidak berdosa. Tapi kalau fardu kifayah, apabila satu kampung tidak ada yang melaksanakan salat secara berjamaah, satu kampung berdosa. Contoh misalkan, musola kita, bukan musola, masjid lah. Masjid nggak ada yang azan, masjid ada, tapi tidak ada yang azan. Kalau mengambil pendapat yang mengatakan tadi fardu kifayah, maka satu kampung ini berdosa. Makanya kalau bersyukur kalau masih ada orang yang azan dan orang yang imam, walaupun cuma 2 orang. Karena kenapa? Karena dengan mereka ini sholat berjamaah, satu kampung terbebas daripada dosa. Jadi sebenarnya muadzin ataupun seorang imam ini harus didukung terus. Walaupun kalau kita sebenarnya mungkin agak malas jalan, bagusnya tidak malas karena pahalanya sangat besar. Akan tetapi ini dalam hal sholat yang 5 waktu. Namun bagi laki-laki sholat Jumat itu wajib. Jangan pula nanti katanya Ustaz, sholat berjamaah kan sunat muakkad Ustaz, fardu kifayah Ustaz. Nggak apa-apa kalau saya nggak ke masjid untuk sholat Jumat. Kenapa? Kan udah banyak yang sholat di masjid kan. Nah beda. Kalau sholat Jumat hukumnya wajib, fardu ain, wajib bagi semua laki-laki baligh, berakal dan tidak ada halangan, sehat. Wa ala ma'mumi ayyan wiyal itmam, dan bagi seseorang imam sebagaimana kita sebutkan tadi, hendaklah dia niat imam. Wa alal ma'mum, ma'mum. Wa alal ma'mumi, dan di atas ma'mum, maaf bukan imam ke depan. Wa alal ma'mumi ayyan wiyal itmam, bagi seorang makmum hendaklah, bukan imam, bagi seorang makmum hendaklah ia berniat makmum. Tidak sah apabila kita salat di belakang dengan tidak meniatkan makmum. Jadi makmum, saya minta maaf sekali lagi, makmum. Jadi bagi imam tidak mengapa, bagi makmum hendaklah dia berniat makmum. Contoh niatnya gimana? Usolli fardhu zuhri 4 raka'atin mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Kalau dia tidak niat makmum, maka tidak sah dia berjamaah. Kalaupun dia nanti ternyata salat sendiri, maka ini bahkan bisa fatal. Dia salat mengikuti gerakan imam, tetapi salatnya sendiri, ini fatal salatnya. Jadi hendaklah bagi seorang makmum meniatkan mengikuti makmum. Niatnya di mana? Niatnya di dalam hati. Jangan salah nanti. Kalau niat usolli itu bukan niat. Usolli itu lafaz niat. Yang namanya niat di dalam hati. Mengenai peletakan niat, memang ulama-ulama berbeda pendapat. Tapi ulama Syafi'i mengatakan bahwa ketika takbiratul ihram disitulah nih niat. Mazhab Imam Syafi'i. Kalau mazhab yang lain nggak masalah. Langsung dari rumah nanti nyampe sini langsung Allahu Akbar. Mazhab yang lain Allahu Akbar langsung. Makanya ada yang takbirnya cepat, ada yang takbirnya ini agak lambat. Ketika ada sebagian imam Allah dipas-pasin dulu. Allah. Kalau bahasa enaknya kasar, ta'rat, ta'yin harus ada. Kasar, ta'rat, ta'yin. Arti kasar sengaja aku salat. Ta'rat mengingat waktunya. Sengaja aku salat, usolli. Sengaja aku salat.
kemudian ta'arad, mengingat apakah sholat ini fardu wajib ataupun sholat sunat. Usalli fardhu zuhri, mengingat waktunya, waktu zuhri ta'yin, kasar ta'arad ta'yin harus ada. Nah, ini yang menurut pendapat, memang pendapat biasa dalam pembahasan kita kitab dasar seperti itu. Walaupun ada pembahasannya lebih tinggi, kasar aja juga nggak apa-apa, Allah Akbar juga nggak apa-apa. Nah, cuman ingat aja, salat sengaja aku sholat wajib zuhur, udah. Bebas aja kasar ta'arad ayat sengaja dan sembahyang terleliru. 3 aja ini sudah cukup, kecuali dia seorang makmum, maka hendaklah dia niat untuk mengikuti imam. Niatnya sebagaimana kita sebutkan tadi di dalam hati. Jangan nanti usolli fardhu zuhri arba rakaatin dilafazkan Allahu Akbar langsung tanpa niat dalam hati, maka tidak sah. Makanya kalau ngaji-ngaji di kampung itu dikatakan bahwa rukun salat itu dibagi 3. Masih ingat? Ada yang belajar nggak? Rukun salat itu dibagi 3. Artinya sesuatu yang wajib kita laksanakan di dalam salat ini dibagi ke 3 pembagian. Yang pertama rukun qalbi, rukun hati. Apabila bahasa jadi punya betul dibatanin dalam hati, diterima oleh Allah. Apabila kita betul niatnya di dalam hati, maka akan diterima oleh Allah. Tapi punya hana nentung oleh Allah. Apabila tidak kena kita niat dalam hati, maka tidak sah. 1 rukun hati, yaitu niat. Nah, niat dalam hati. Kemudian yang kedua rukun qauli. Rukun qauli yaitu rukun-rukun ataupun perkara yang wajib kita sebutkan ketika yang wajib kita sebutkan dengan lidah. Rukun qauli. Nah, ada 5 yang wajib. Takbiratul ihram. Takbiratul ihram ini wajib. Allahu Akbar, jangan sampai nanti salat nggak ada suara. Nah, ataupun Allah Akbar tinggal sah. Takbiratul ihramnya harus lafaz Allahu Akbar. Nah, beserta dengan niat. Kemudian yang kedua, Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah. Doa iftitah tidak wajib. Doa iftitah tidak wajib. Nah, membaca surat Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah ini benar bacaannya, maka secara aturan sahlah sholatnya. Ini terkadang baca Fatihah nggak pas, karena ketika Al-Fatihah tidak pas, salat tidak sah. Ketika salat tidak sah, maka salat ini tidak bermanfaat bagi dia. Sebagaimana kita sebutkan dulu, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Efek daripada salat ini dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Keji galak juga, keji minum-minuman, keji berbuat dosa sendiri yang merusak diri sendiri itu keji. Dan mungkar perbuatan, karena perbuatan tersebut dapat merugikan orang lain, merampok, mencuri dan sebagainya, itu merugikan orang lain. Seseorang apabila benar ia sholat, maka dengan sendirinya perbuatan yang keji dan mungkar ini dapat terhindar daripada orang tersebut apabila benar-benar ia sholat. Nah, makanya menjadi tak ujino rata-rata takun tanya nak sembahyang tapi pakon je but matangna. Adapun lagi yang takun juga apa? Buatnya ke sembahyang, ke juga kalah. Sembahyang cukup fit. Sembahyang hair setengah habis. Karena lagi hanya efek dari apa? Efek bukan karena dia sholat, tak salah sembahyang. Bukan karena mau puji sembahyang. Nah, itu pertanyaan itu dan kedele ya. Ngapain juga salat? Kalau salat ini ya, ini udah beda lain cerita, nggak boleh seperti itu. Yang salah itu bukan di sholatnya, tetapi dianya yang sholat yang salah. Bacaan Fatihahnya mungkin nggak kena. Bacaan Fatihah nggak kena. Bagaimana bacaan Fatihah nggak kena? Contoh yang rame-rame ini biasanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebagaimana kita sebutkan dulu. Iyyaka na'budu, jangan yang lain-lain dulu, ini yang fatal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Benar enggak? Salah. Salahnya di mana? Iyyaka na'budu. Coba sekali lagi. Fokus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Ini yang fatal. Pemanjangan di du. Iyyaka na'budu. Maslu itu mufrad apa jamak kalau du itu? Belajar bahasa Arab. Jangan panjang ya, Mak. Kalau arti di iyyaka na'budu apa artinya? Akan dikau kami menyembah. Kepadamu lah kami menyembah dan kepadamu lah kami minta pertolongan. Atau secara harfiah akan dikau kami sembah dan akan dikau kami minta pertolongan. Dikau. Itu kalau satu mufrad. Tapi kalau jamak gimana? Akan kalian kami sembah. Yang kedua. Akan kalian kami sembah. So kalian. Sedangkan tujuan kita cuma Allah. Ketika mengatakan iyyaka na'budu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini yang benar. Artinya du-nya hanya panjang. Du itu enggak panjang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Du enggak panjang. Yang benar seperti ini. Artinya akan dikau kami sembah. Na'budu kami sembah akan dikau ya Allah. Akan dikau kami sembah dan akan dikau kami minta pertolongan. Kalau enggak panjang itu mufrad. Kalau bahasa mufradnya apa bahasa Indonesia ini? Kalau yang banyak itu plural ya, apa namanya itu? Pokoknya begitulah pokoknya. Akan dikau kami sembah. Dikau seorang. Tapi ketika melafazkan iyyaka na'budu dalam bahasa Arab, panjang saja satu huruf ini bermakna lain. Na'budu panjang, maka bukan lagi dikau. Kalau dikau adalah satu orang, tapi kalau rame-rame ini jadi kalian. Akan kalian kami sembah dan akan kalian kami minta pertolongan. Kita ulang. Yang pertama yang benar, akan dikau. Dikau ini siapa? Allah. Akan dikau kami sembah dan akan dikau ya Allah kami minta pertolongan. Yang kedua, yang salah. Akan kalian kami sembah dan akan kalian kami minta pertolongan. Siapa kalian? Sembah tadi pakai kata-kata sembah ini fatal. Kalian kami sembah. Siapa yang disembah? Bukan fatal. Kita mau salat, tetapi salat malah ramai orang salat, kamu sembahyang pura-pura. Akhirnya karena hal fatal tersebut, karena kita tidak ada ilmu, ataupun karena memang tadi kita tidak mau menuntut ilmu, jadinya fatal. Akan kalian kami sembah dan akan kalian kami minta pertolongan. Makanya di dalam pelafatan Al-Fatihah ini harus benar. Kita menggunakan gini hasil roti ya kan? Nyo apa namanya ini supaya kita ketahui dan supaya salat kita benar. Untuk sembahyang danyo karena diterima oleh Allah. Jangankan untuk dapat pahala, untuk bayar hutang saja nggak bisa. Salat ini kan wajib, ya hutang wajib dibayar. Jangankan dapat pahala untuk salat ini, untuk hutang saja tidak. Yang kedua tadi Al-Fatihah. Yang ketiga juga mesti kena, yaitu pembacaan tahiyat. Pembacaan tahiyat. Yang mana dikatakan tahiyat? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum sampai asyhadu an la ilaha illallah. Ini menurut bacaan tahiyat yang biasa kita lafazkan. Kalau ada bacaan tahiyat lain juga agak masalah. Atau banyak yang banyak dia pelafazan tahiyat ini. Yang biasa mungkin sebagaimana mungkin berapa hari yang lalu apa istilah belajar online daring. Ada anak dari Malaysia, kita daring sama anak Malaysia. Kita ajarkan ini tahiyat. Ustaz, ini yang Ustaz yang baca tuh panjang sangat Ustaz. Punya kami pendek je. Jadi asal kamu baca mantap kan. Cuma yang para haji baca dokter ya. Sudah baca aja yang kalian tahu. Lupa Ustaz katanya. Akhirnya yang panjang pun dua. Yang tadi juga panjang atau dua yang panjang dua. Gimana kan? Tapi nggak panjang jelas bacaan tahiyat ini banyak.
apapun boleh. Yang jelas ada at-tahiyatul sama sampai asyhadu an la ilaha illallah. Ini mesti kena juga, mesti bagus atau mesti benar. Kalau seandainya nggak benar, nanti nggak sah salatnya. Kemudian tahiyat, kemudian sholawat. Salawat paling kurang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, itu saja sudah cukup. Contoh, ini contoh singkat tahiyat dan selawat. At-tahiyat ini yang singkat. At-tahiyyatu lillah. Kalau versi panjang at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Ini versi panjang. Kalau versi pendek at-tahiyyatu lillah gitu aja. At-tahiyyatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullah. Boleh. Tak usah panjang-panjang sampai habis juga nggak apa-apa. Yang penting selawat ini ada. Berarti pertama takbiratul ihram, kedua Fatihah, ketiga tahiyat, keempat selawat, dan kelima salam yang pertama. Nah, ini pelafatan salam juga terkadang kita sering keliru. Terkadang kalau lagi sholat-sholat cepat itu, sholat-sholat tarawih, apalagi yang mungkin kilat-kilat itu, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Salah di lafaz salam saja itu juga fatal. Salahnya di mana? Nggak pakai alif lam, nggak pakai assalamualaikum, nggak langsung Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nggak sah. Kenapa? Nggak kena tadi. Karena pelafatan salam ini harus sempurna. Harus ada assalamualaikum warahmatullahi. Salam yang pertama, yang kedua nggak wajib. Sunnah. Boleh ada, boleh tidak. Nah, ini yang wajib-wajib dulu. Ketika pelafatan assalam harus ada sin, jangan assalam pakai sa. Jangan as-salam pakai swat. Harus sin. Assalamualaikum warahmatullah. Warahmatullah pakai ha, jangan warahmatullah. Nah, yang hasyud batake. Ha kami matu. Nah, istilah-istilah orang kampung lah. Untuk makhraj ini memang orang kampung susah. Ha kami batu katanya. Susah mengucapkannya. Jadi harus assalam. Jangan karena seperti tadi pengucapan terlalu cepat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Enggak sah salatnya. Ini kalau 5-5 ini ucapan dulu nih, ucapan. Kalau bisa nanti perbaikilah bacaan untuk Al-Fatihahnya, perbaiki bacaan untuk takbirnya. Allahu Akbar. Ini juga sering salah. Sebagian mengatakan seperti ini. Lagi ingat diingatkan. Allahu Akbar. Benar kan? Salahnya di mana? Allah. Ini kalau ada yang memang seperti ini boleh ditegur, tapi tegurnya jangan depan-depan, tegurnya belakang. Pak, saya mau belajar takbir saya Pak. Tolong Pak ajarin dulu Pak, gitu. Jangan bilang Pak salah nih Bapak takbir ini, kan salah Bapak. Habis kau dihamuk nanti. Jadi untuk menyampaikan kebenaran itu juga harus dengan kelembutan. Jangan nanti kita sudah tahu mungkin langsung seperti kita sebutkan tadi. Ini kalau kayak gitu ceritanya besok nggak dipandang lagi kita. Udah keluar sana nggak usah sini kan. Jadi tegur dia dengan baik-baik. Pak, ajarkan kami bagaimana caranya untuk ini Pak, kami mau belajar. Nanti baru ketika ucapan ini Allah Akbar. Pak, bukannya ini apa namanya alif ini nggak panjang Pak. Nah, baru. Karena kita dalam mendakwahi orang tua ini itu harus ada uslub dan dakwah. Bahkan sebenarnya bagi seorang santri, bagi seorang pelajar tidak berhak untuk menasihati orang tuanya, walaupun dia sangat alim. Tidak ada sopan. Kita udah tahu sholat itu wajib, tapi orang tua kita mungkin belum sholat.
Ini kalau hal seperti ini terjadi kita apa? Kenapa bapak nggak sholat? Kalau nggak sholat bapak dosa. Kalau dosa nanti masuk neraka. Oh, jangan kayak gitu. Tempat kita ini bukan kita mengajarin orang tua. Orang tua mengajarkan kita. Bagusnya gimana? Cari orang yang lebih tua dari bapak kita. Pak Cik, Yahwa, gimana nih? Ayah nggak sholat ini. Tolonglah, Pak Cik nasihatin ayah sedikit. Jangan kita udah tahu nanti langsung mengatakan, wah, Pak ini harus sholat gini nggak boleh. Ini uslub dakwah. Uslub dakwah. Bukan arti kata kita membiarkan bapak tidak sholat, bukan. Tapi cara kita ini untuk mengingatkan orang tua ini. Karena sepandai-pandai seorang anak ini tidak berhak untuk menasihati orang tua dan tidak berhak untuk menceramahi orang tua. Mengingatkan tidak apa-apa, mengingatkan Pak sholat, Pak puasa, gitu nggak masalah. Tapi kalau dengan nada untuk menceramahi ataupun supaya bapak menasihati, jangan. Itu tidak harus. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alal ma'mumi ayyan itmam. Bagi seorang makmum hendaklah ia berniat makmum dunal imam. Arti kata tidak mesti bagi seorang imam. Nah, ini yang benar. Tadi yang salah kita bilang salah terus. Tadi yang pertama salah. Ini yang benar, dunal imam, kecuali imam. Karena terkadang pertanyaan gini, kita lagi sholat sendiri, Allahu Akbar, tiba-tiba ada orang belakang. Ini cara supaya kita bisa berimam kepada orang di depan. Masbuk lah, masbuk. Seorang sholat di sini sendiri, kemudian datang orang, udah azan dia sendiri, qamat sendiri, sholat juga sendiri dia. Sekarang sendiri aja, dan nggak apa-apa. Berarti ikhlas, mereka ada sholat di belakang mereka. Nah itu ciri-ciri keikhlasan gitu. Banyak ada Ustaz, saya udah azan Ustaz, capek saya tunggu Ustaz, nggak ada yang datang Ustaz. Kemudian saya qamat sendiri Ustaz, nggak apa-apa. Ustaz saya sholat sendiri nggak apa-apa Ustaz, nggak apa-apa. Kamu yang penting ikhlas, di belakangmu itu banyak mereka dan jin-jin yang lain Islam yang sholat. Akhirnya keikhlasan itu sangat penting, bukan karena sedikit atau banyaknya orang. Kalau yang namanya kebaikan itu tetap harus dilakukan walaupun mungkin cuma satu orang. Jadi datang orang belakang, Ustaz, langsung nggak bilang langsung tepuk, ipeh langsung. Niat bagi makmum tetap harus makmum, tapi bagi imam dia bertanya, Ustaz gimana nih Ustaz, saya harus rubah niatnya nih. Gimana rubah niat lagi salat? Enggak masalah. Dia tetap dapat pahala imam, dia tetap dapat. Karena dia memang beda dengan makmum. Kalau makmum tidak niat sholat, kemudian dia sholat di belakang imam dan sama gerakan dengan imam, dia tidak dapat apa-apa. Kemudian posisi sholat bagi seseorang laki-laki, apabila ada seorang sholat, maka yang makmum satu orang ini berada di samping kanan. Apakah samping kanan ini ini maaf mungkin nggak masalah Budi. Allahu Akbar. Ini posisi salat bagi seorang laki-laki. Seharusnya dalil nas yang pertama mengatakan bahwa seseorang sebenarnya ketika sholat itu harus menyisir urut. Satu orang itu berjajaran. Berjajaran. Berarti apa istilahnya? Satu. Pertama seharusnya seperti itu. Ini kejadian dengan Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar disuruh Rasulullah langsung maju. Ya Abu Bakar, sini. Tapi Abu Bakar mundur. Tetap mundur. Suruh maju lagi sama Rasulullah, mundur. Suruh maju lagi Rasulullah. Kemudian Abu Bakar mundur. Sehingga timbullah di situ qawaid fikih, istilahnya mana didahulukan. Ini Abu Bakar ini kan menolak perintah Rasulullah. Perintah Rasulullah kan wajib, kecuali ada dalil yang lain mengatakan nanti jadi sunat. Ini perintah Rasulullah menyuruh supaya sejajar. Abu Bakar nggak mendengar, dosa ini kayaknya. Abu Bakar nggak mau tetap belakang. Sehingga lahirlah satu kaidah ataupun satu ini hukum al-adab yuqaddamu alal amr. Jadi adab sopan santun ini
harus didahulukan daripada perintah. Rasulullah menyuruh supaya Abu Bakar jejer, tapi karena ada nggak sopan, kata Abu Bakar, ya Rasulullah, nggak sopan ya Rasulullah, engkau ini adalah seorang nabi, sedangkan saya ini hanya orang biasa, berdiri sejajar denganmu ya Rasulullah. Maka Abu Bakar minta mundur kepada Rasulullah. Ketika hal tersebut disampaikan kepada Rasulullah, Rasulullah senyum-senyum, ngerti juga si Abu Bakar ini. Walaupun Rasulullah tidak mengatakan apa-apa, tetapi senyumnya Rasulullah, diamnya Rasulullah jadi dalil ataupun jadi patokan hukum. Makanya di dalam ilmu mustalahul hadis dikatakan apa? Takriri, pengakuan Rasulullah. Rasulullah tidak menyuruh, Rasulullah tidak mengerjakan, Rasulullah tidak menyuruh. Kemudian ada satu lagi yang jadi hukum, ada sahabat yang sholat, tetapi Rasulullah tidak melarang. Maka Rasulullah ketika tidak melarang, maka hal tersebut jadi patokan hukum. Contoh dalam hal ini, ketika tidak ada yang sholat wudhu, sholat ketika setelah berwudhu. Jadi sahabat-sahabat lain tidak melaksanakan, yang ada melaksanakan cuma sahabat Bilal bin Rabah. Sehingga sandal beliau itu teropah, beliau jalan-jalan di surga, itu sebabnya karena itu. Tapi ketika hal tersebut Rasulullah tidak melarangnya. Rasulullah melihat, Rasulullah tidak menyuruh dan Rasulullah tidak melarang. Kemudian tapi Rasulullah diam dan melihat, berarti itu menandakan jadilah dia sumber hukum, takriri ataupun pengakuan Rasulullah SAW. Jadi sahabat Abu Bakar pas berdiri di samping kanan. Kalau cewek berdiri di mana? Samping kiri. Kalau lagi salat, ini kalau lagi salat samping kiri. Kalau seandainya ada jamaah laki-laki, samping kanan. Kalau perempuan maka ngambil kiri sedikit. Tapi kalau cuma sama suami atau sama siapa, maka berjajar belakang. Sejajar belakang, kasih sejajar samping, sejajar belakang. Itu untuk anak perempuan. Jadi kalau ada satu orang salahnya samping ini dan dekat, jangan jauh-jauh. Walaupun terkadang seandainya pun ada salah, misalkan untuk umum di sini, nggak mungkin ini muat 2 orang. Enggak apa-apa, salah penting sebelah kanan, sini. Jangan nanti katanya, tapi kan mesti harus dekat katanya. Itu sunat, nggak wajib. Jangan nanti gara-gara perkara sunat kita meninggalkan perkara wajib. Sunat mana? Sunat berdiri samping. Wajib mana? Wajib menjaga persaudaraan. Jangan nanti gara-gara perkara sunat sampai ribut sama yang lain. Ini harus gini. Sunat. Ini contoh lah kita bilang. Ini salat harus seperti ini. Salat 20, salat 8 gitu kan. Jangan sampai salat 8, 20 ini sunat. Tetapi yang wajib adalah persaudaraan. Jangan karena kita sholat 8-20 sampai di dalam musola ribut. Ini haram. Ribut dalam musola hukumnya haram. Gara-gara sunat sehingga berbuat kepada yang haram. Tidak boleh. Jadi kita dahulukan persatuan, kita dahulukan kebersamaan seperti itu. Jangan sampai perkara sunat ini terkadang kita yang masih menggebu-gebu tentang ilmu seperti ini. Melihat ini salah ini. Padahal perkara sunat. Ada yang tangan seperti ini, Allah. Ada yang tangan ini yang benar seperti ini, yang seperti ini salah. Ataupun yang benar seperti ini, yang seperti ini salah. Ini perkara sunat, nggak letakkan sama sekali, juga nggak masalah, nggak batal salatnya. Jadi itu salah peletakan, ada yang seperti ini, ada yang di bawah, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Boleh, nggak masalah. Ya jangan seperti ini nanti. Jadi nggak masalah perkara sunat. Jadi di sini. Kalau ada jamaah yang datang ke belakang, maka ada jamaah selanjutnya. Maka jamaah selanjutnya langsung berdiri di tepat di belakang. Dan yang orang ini mundur ke belakang. Turut, apa ikut. Jadi ya ini ilmu ya. Apa ini kalau undang itu ada hanya cukai tak turut sih. Biar sampai itu pengen cukai dia bawa pun. Tidak ilmu, tidak makmum, yang pun. Tak turut jamaahnya lain. Turut jamaahnya lain, biar dia dong sampai kenal. Jangan berdiri samping sini, jangan berdiri di samping sini.
Ini karena nggak tahu mungkin ya. Kadang lucu jadi orang salat. Imam di sini kayak ada pengawal sini satu lagi. Nanti ada jemaah lain sambung terus. Enggak ini, enggak pas lah. Jadi kalau ada sholat, kalau ada imam, maka jangan pula nanti imam suruh maju. Jangan suruh maju imam. Kita berdiri di sini, orang berdiri di sini nanti langsung imam maju, jangan. Kalau imam di sini, orang yang ketika berdiri di belakang imam, maka orang yang di belakang samping imam tadi mundur dengan gerakan yang mana gerakan tersebut tersusun dan masif, tidak acak-acakan. Biar langsung buat ini ya. Jangan nanti patokan di Arab. Ustaz, kalau di Arab itu kan langsung gini-gini jalannya Ustaz. Jangan patokan. Patokan kita bukan di Arab. Patokan kita di dalil-dalil ataupun di perkataan-perkataan ulama, kitab-kitab. Jangan patokan Ustaz, saya sholat di Mekah Ustaz, saya lihat mereka ini pas lagi mengisi saf depan itu, kalau dia lagi duduk Ustaz diangkat kursinya Ustaz. Habis itu ditaruh kursinya, diduduk lagi ada kursi. Itu ada di Mekah. Jangan jadi patokan, karena ketika sudah di Mekah itu berbagai macam dan berbagai mazhab kita dapati. Kita berpegang saja dengan apa yang diajarkan oleh guru-guru kita dulu. Aku yang kepun oleh guru, karena kita nggak bisa langsung memahami langsung, jadi harus ada guru juga. Jadi langsung ke sini, imam di sana, kemudian tambah ke sini satu, kemudian kalau ada yang lain lagi nanti sholatnya di samping. Jangan sampai berat lagi sebelah ke sini. Semua punya sebelah kanan, sebelah kiri kosong. Jangan sebelah kiri sehingga dia mengimbang. Mungkin itu gambaran dasar untuk mengikuti imam. Kemudian wa yajuzu ayyatamma hurru bil abdi. Ini walaupun mungkin tidak ada, cuma kita kasih tahu sebagai pengetahuan. Wa yajuzu, dan dibolehkan ayyatammal hurru bil abdi, seseorang yang merdeka salat di belakang seorang budak. Ini kan masih ada budak nggak sekarang? Nggak ada budak. Berarti belajar tentang budak ini sebagian orang mengatakan tidak relevan. Bahkan ada yang mengatakan, ini mungkin sebagai informasi saja yang agak liberal, mengatakan bahwa Al-Quran ini katanya tidak relevan. Kenapa? Karena budak sekarang tidak ada, tetapi pembahasan mengenai budak ini masih ada. Jadi sehingga mereka ini mengatakan Quran tidak relevan. Na'udzubillah min dzalik. Yang tidak relevan itu bukan Qurannya, kenyataannya ini mungkin yang tidak cocok dengan yang dikatakan Quran. Makanya sebagian mufassir mengatakan tidak boleh mengilmiahkan Al-Quran. Tidak boleh mengilmiahkan Al-Quran. Karena ketika nanti ilmiahnya Al-Quran ini hilang, berarti atau ketinggalan zaman, berarti Al-Quran juga ketinggalan zaman. Jadi tidak boleh. Mahal Quran, tempat Al-Quran ini kita percaya full penuh-penuh. Walaupun mungkin di kenyataan sekarang belum terbukti, tapi kenyataan kita harus harus percaya penuh-penuh. Contoh misalkan yasa'adu fis sama, itu di dalam Al-Quran mengatakan bahwa yang naik ke atas itu akan sesak dadanya. Berarti Al-Quran ini ilmiah ya. Kenapa ilmiah Al-Quran? Ini Al-Quran 1400 tahun yang lalu mengatakan orang yang naik ke atas ataupun ke langit, ke angkasa ini akan sesak. Yasa'adu fis sama. Gimana ayatnya itu? Yasa'adu fis sama itu. Akan apabila kita naik ke atas, maka akan sesak dadanya. Berarti benar ini. Benar apa? Al-Quran ilmiah. Kenapa Al-Quran ilmiah? Karena buktinya sekarang benar. Orang naik ke langit ini sesak dadanya. Ini memang ilmiah secara logika, tetapi bukan di keyakinan. Keyakinan kita, walaupun orang sesak tidak sesak naik ke langit, kalau Al-Quran yang mengatakan hal tersebut kita wajib percaya. Karena kenapa? Seandainya suatu masa nanti orang menemukan pil dan lain sebagainya, ternyata gede ulangnya anak sesak, berarti seorang itu akan mengatakan apa juga kata Al-Quran naik ke langit ini sesak, ternyata tidak sesak. Suatu saat akan modern, langsung mengatakan Al-Quran ini tidak sesuai dengan, tidak ilmiah. Jadi ini tidak boleh. Makanya mahal ataupun tempat Al-Quran ini adalah percaya sepenuh-penuhnya, baik ilmiah ataupun tidak ilmiah. Yang dikatakan Al-Quran pasti benar dan kita harus percaya 100%.
Terkadang kan kita senang mendengar ceramah-ceramah Harun Yahya, Omar Mukhtar itu kan. Oh ini hebat, ini gini. Nah, ini bukan tempat kita untuk ilmiahkan di Al-Quran ini. Walaupun memang kenyataan-kenyataan akan ada, namun keimanan kita ilmiah tidak ilmiah maka tidak dapat mempengaruhi Al-Quran itu sendiri. Seperti ini budak. Budak tidak disebutkan dalam Quran. Orang mengatakan, Ustaz, berarti Quran ini tidak ilmiah, tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman. Kenapa? Budak masih disebutkan, pada sekarang udah nggak ada budak. Siapa bilang nggak ada budak? Debat kita mungkin iya nggak ada budak, tetapi di tempat lain itu masih ada perbudakan. Masih ada, kalah perang nanti bisa diperjualbelikan, ada. Berarti cuma di tempat kita. Jadi sah seseorang ini mengikuti seorang imam yang mana imam tersebut adalah seorang budak. Yatammal khudu bil ati. Nah, ini contoh selanjutnya yang sering. Wal balighu bil marahiq. Seseorang yang balik. Kata air madun kan, balik. Seseorang yang balik sah mengikuti seorang yang belum balik. Murahiq. Arti murahiq ini sudah dekat-dekat kepada balik. Tapi yang jelas dia ini orang berakal. Contoh misalkan, kita sekarang banyak anak yang hafal Al-Quran, bacaannya bagus-bagus dan dia pintar. Tapi kata tidak cukup untuk hafal Al-Quran langsung dijadikan ke imam. Tidak bisa. Jangan sampai nanti ada satu orang anak yang Qurannya luar biasa, hafal 30 juz, boleh jadi imam. Belum. Harus dilihat dulu fikih salatnya benar nggak. Jangan sampai nanti ketika dia salat ternyata membatalkan salat, kita ikut juga. Jangan. Tapi yang di sini murahiq ini artinya dia juga mempunyai kemampuan menjadi seorang imam. Batalnya salat, sempurnanya salat dia tahu. Sah kita mengikuti dia walaupun anak kecil. Ini sekarang terkadang nanti di desa-desa silarohnya anak kecil ataupun yang lumayan beranjak dewasa, katanya udah nggak usah dekat-dekat, misalkan dia udah besar kemudian salat dengan kita, udah nggak usah dekat-dekat nanti batal salat kami, salat belakang saja sana. Nah, yang sama dua ada ruku ya sama lagi yang biasa. Maka kan Ustaz, pakan ruku, kenapa Ustaz? Udah salat belakang, yang belum sunat salat belakang. Yang belum sunat padahal yang belum sunat udah ada salat. Apa lagi balik itu masalah karena mengikuti adat tadi dia lambat sunatnya. Padahal tidak masalah, bahkan dia ini bisa menjadi seorang imam. Cuman kenapa istilahnya ini orang yang belum sunat ini tidak boleh dekat-dekat? Karena memang di dalam yang membatalkan sholat ini ada satu bab itu yang mengenai kena najis ataupun tidak tersentuh dengan najis. Kita sholat Allahu Akbar, cicak jatuh di kain sehingga nempel di situ. Kebetulan dia basah. Kalau dia kering nggak masalah. Dia jatuh kering, sekali jatuh ini langsung jatuh tempat lain, ini nggak jadi masalah. Yang jadi masalah udah jatuh basah menempel lagi di sini. Ini jangan nanti ada istilah. Betul. Nah ini langsung batal karena menanggung najis. Nggak sah lagi salatnya, langsung lompat. Kayak perempuan juga lagi sholat nanti tiba-tiba ada nampak ini kaki karena langsung tutup cepat-cepat kayak gitu. Nggak bisa ditutup cepat, udah memang nampak aurat, batal sholatnya, bangun sholat kembali. Nah seperti itu. Jadi kembali kepada yang tadi, kenapa anak yang belum sunat atau apa? Karena gini, kita ini sedang suci, kita tidak boleh terkena najis dan tidak boleh menanggung najis. Nah, makanya anak-anak kecil juga, bayi-bayi itu kalau dia itu jangan sampai menempel dengan kita. Lagi duduk-duduk, lagi sholat, datang anak-anak langsung duduk dalam pangkuan ibunya. Sedangkan anak ini pampers dia anak najis. Nah, apabila dia duduk, ternyata duduk dan lama di situ, itu nggak sah lagi sholat kita karena menanggung najis. Nah, begitu juga tadi dengan anak-anak juga yang belum sunat. Beliau belum bisa membersihkan dengan suci karena mungkin ini masih ada kotoran-kotoran, sehingga apabila dia menempel lama, bukan menempel saja, menempel sekali nggak masalah,
Tapi kalau dia menempel lama, itu ibarat seseorang yang menanggung najis, walaupun dia tidak bernajis. Contoh lain, ketika seseorang salat, ada kuda. Kuda ini kan kotor, dia nggak cebok dia kuda ini. Nah, dia ada najis. Kuda ini kita ikat di pinggang. Kita sholat ini nggak boleh juga, batal sholatnya karena menanggung najis. Kan saya nggak kena najis Ustaz, memang nggak kena najis, tetapi menanggung najis dan nggak sah sholatnya. Begitu juga gini, perempuan tulupungnya panjang, nah kena di situ tai cicaknya, karena dia pakai tulupung yang panjang, kena tai cicak di ujungnya nih juga. Macam mana Ustaz? Karena ini tadi apa tadi ayu. Ini juga. Ini kan jauh. Di situ ada cicak, ada apa? Ada tai cicak. Itu gimana tuh? Ya, yang seperti tadi Bapak bilang. Nih, tali mic ini panjang. Ya. Dua. Mic di luar sana. Bisa jadi. Mic di luar. Jauh sana. Ini bagaimana nih mic udah nempel di kita ini. Menurut hukum asli yang dasar, dia tetap menanggung walaupun dia jauh. Walaupun dia jauh. Nah, ini dasarnya. Walaupun dia jauh di sana, makanya terkadang saya kalau salat nggak pakai ini gitu. Nah, karena makanya terkadang untuk hal tersebut kan ini yang istilahnya ini yang langsung menempel ke dia. Sama juga apabila kita pakai kain ini panjang, kemudian di sana ada najis. Beda dengan sesuatu yang tidak menempel dengan kita. Sajadah. Arti menempel ini tidak langsung berikatan dengan kita. Sajadah. Sajadahnya kenapa nggak penuh semua tai cicak? Yang penting tempat kita sujud ini nggak ada tai cicaknya, tetap sah. Tapi kalau cerita tadi sampai menempel, walaupun dia jauh, sini juga katakan menanggung. Seperti bilang tadi, walaupun seandainya mungkin tali ini kuda ini mungkin di sana tuh. Kuda leho gitu ya. Apa urusannya Ustaz biasa sama kuda? Memang kita nggak ada urusan sama kuda, tapi ini karena menempelnya tadi ini yang menyebabkan. Ini hukum dasarnya. Kemudian ini anak tadi, permasalahan anak tadi mungkin gambaran seperti itu. Bukan patokannya sudah sunat ataupun belum sunat, tidak masalah. Seandainya dia suci ataupun apa, kemudian tertempel sedikit tidak masalah. Ibu ataupun mungkin yang perempuan juga seperti itu, yang ada kucing-kucingnya. Kalau kucing cuma melintas tidak masalah. Tapi kalau sempat kucing itu duduk dalam pangkuan, itu tidak sah. Itu namanya menanggung najis walaupun dia tidak bernajis. Kemudian ini ada kaidah. Kalau perkara najis itu tidak ada kompromi, kecuali memang bisa seperti tadi yang apa namanya ini yang kering, ataupun sesuatu yang tidak bisa dikecualikan, ataupun sesuatu yang bisa dimaafkan, sesuatu yang tidak bisa dikecualikan dan sesuatu yang dimaafkan. Contoh kalau dalam kitab disebutkan ini bab kawaid setia, tai merpati yang menyukai letak dalam masjid, dalam masjidnya, maka dimaafkan. Tai merpati, karena memang pada dasarnya pun tai merpati ada yang mengatakan najis, ada yang mengatakan dimaafkan. Nah, ini dimaafkan. Terus semut kan bangkai. Kalau cerita tidak tahu tidak mengapa. Anak ada itu tiba-tiba kayak kamu dalam itu habis sholat kita lihat, tak situ mati itu. Jadi nggak masalah, dimaafkan. Ada perkara-perkara yang memang dimaafkan. Nah, seperti bab tadi. Memang ada namanya ini di bab istisna, di bab pengecualian. Termasuk pengecualian tadi ini lagi ingat walaupun mungkin sedikit melebar. Salah satu bab pengecualian juga adalah bab pengecualian ketika seseorang salat penuh, saf penuh. Dan di belakang ini ada datang satu jamaah. Sebenarnya yang paling bagus adalah saf yang
paling bagus. Tetapi karena seseorang ini cuma seorang saja berdiri di belakang, nyatanya terkadang semua sembahyang penuh, sidro satu orang dan tidak ada orang lain setelah dia. Maka bagi orang yang berdiri seorang ini, urun yang sentuh orang supaya dia ini mau mundur untuk salat berdua. Seharusnya bagi orang yang mundur ini salat di saf pertama ini lebih baik. Tetapi dalam hal ini saf kedua ini lebih bagus daripada saf pertama bagi dia. Bagi dia yang disentuh, untuk kamar lumpur ikut sah. Jadi cuma dia mentang, cuma situ mentang. Jadi bab pengecualian. Empat. Jadi kan ketika persoalan salat tadi, kan dia satu orang di belakang. Tiba-tiba nggak dicokenya. Tapi di sampingnya ada anak-anak. Anak-anak pertama tidur mereka. Biasanya di pusat sering. Pertama tidur, nanti mau tahiyat akhir baru berdiri dulu. Apakah dicoke ataukah memang bertahan dalam kesendirian saja? Oke. Apa yang cukup? Ya itu bola. Tepuk yang kedua ini, yang saf di belakang ini tepuk karena ini nggak ada meyakinkan ini anak-anak ini, karena dia kaburan. Kalau kecuali memang dia ini meyakinkan, arti kata meyakinkan memang dia memang istiqamah dengan berdirinya, bukan istiqamah dengan tidurnya itu. Jadi istiqamah, tentu. Karena memang masyaddun finnar. Barang siapa yang suka menyendiri maka di dalam neraka. Karena yadullah ma'al jamaah. Jadi kekuatan ataupun kekuasaan Allah ini beserta jamaah. Jadi maka bersama jamaah lah. Sebagaimana Rasul mengatakan juga, yang sendiri-sendiri itu dimakan serigala. Maka kata sawi sufufakum fa inna taswiyatas sufuf fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Lurus, rapat dan rapikan saf karena lurus, rapat dan rapikan bagian daripada kesempurnaan salat. Sehingga di situ disebutkan tidak boleh sebagaimana kita salat kasufu fikum fil qatl, ada penambahan saf, rapatkan dan rapikanlah sebagaimana ketika kalian berbaris di medan perang. Kalau seandainya ada yang tidak rapat, ada yang renggang-renggang, musuh ini cepat masuknya. Bukankah kata ada orang mengatakan nggak apa-apa, yang penting kalau renggang-renggang ini kan nggak apa-apa juga. Ada tempat jin untuk berdiri. Ya nggak apa-apa kan jadi salat katanya. Bukan di situ. Ada yang mengatakan seperti itu. Jadi lurus, rapat dan rapikan saf. Itu kalau ada zaman Umar dulu, itu langsung pedang dipegang sama beliau. Umar ini tegasnya kalau lagi sholat, sebelum sholat sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. 1 hari 2 hari ya kata beliau seperti itu. 3 hari nggak ngomong lagi beliau. Keluarkan pedang langsung. Yang nggak lurus kena. Yang hanya lurus daunnya jika daun aja. Makanya harus lurus dan patokannya bukan depan lurusnya. Tumit. Karena kalau lurus depan, banyak kan ada tumitnya ini. Tapi kalau belakang lurus, tumitnya lurus, pasti barisannya lurus. Kalau kaki yang tapi kalau kaki yang lurus, ini belakang bengkok-bengkok nanti. Jadi seperti itu, lurus belakang. Ini zaman Umar. Karena kenapa? Kasufu fikum fil qital, sebagaimana kalian berbuat saf di dalam medan peperangan. Seperti itulah untuk saf salat ini. Jangan sampai ada celah. Kalau ada celah seperti itu tadi, diambil sama musuh, diambil sama serigala. Kemudian wala yasihu qudwatu rajulin bimra'atin. Dan tidak sah seorang laki-laki salat di belakang ataupun menjadi makmum dari seorang perempuan. Tidak sah seorang laki-laki mengikuti salat seorang perempuan, walaupun perempuan tersebut orang yang sangat alim, orang yang sangat pintar, seorang ulama. Tidak sah. Kalau bencong gimana Ustaz? Nah, bencong tulen apa bencong biasa? Kalau bencong
bencong tulen dah haram. Kalau bencong-bencongan ini haram. Dia cowok sifatnya aja kebencong-bencongan. Dia bukan khunsa, tapi memang apa lah kayak di penayung itu banyak loh. Habis kita dikejar kemudian. Itu laki, kecuali memang dia ini seorang khunsa. Khunsa ini khunsa muskil yang memang untuk apa namanya ini alat kelaminnya ini nggak tahu membedakan yang mana. Terkadang menonjol kepada laki-laki, terkadang menonjol kepada perempuan. Bukan sifatnya, bukan sifatnya. Jadi kita laki-laki ini nggak boleh beriman kepada mereka. Wala yasihu qudwatu rajulin bimratin, seorang laki-laki tidak sah mengikuti seorang perempuan walaupun perempuan tersebut sudah sangat alim. Wala qari'i bi umminya, ini dia. Wala qari'i bi ummi, dan tidak sah mengikuti seorang yang qari, arti qari yang memang bacaan dia bagus, kepada seseorang yang tidak mengerti bacaan. Hanasah sembahyang si dodo umum-umumnya mungkin di antara kitanya mungkin udah banyak yang bisa bacaan. Maka tidak sah mengikuti orang yang bacaannya terbata-bata. Kalau tahu, misalkan pas lagi sholat imamnya nggak ada, yang ada kita dan orang samping kita. Karena dia ini mungkin seorang tokoh, nah jabatan Pak pemerintahan, Pak silahkan Pak. Padahal kita tahu dia ini Fatihah nggak bisa. Nah, maka tidak boleh. Apabila kita ikuti, bagi kita yang mengikuti batal salatnya. Tapi bagi orang yang nggak tahu, yang mungkin level dengan ulumnya gunung, maka tidak masalah. Bagi kita nggak boleh. Jadi nggak usah beliau ini tokoh, beliau ini nggak dalam sholat ini nggak memandang tokoh, tetapi yang bacaannya bagus paling kurang, yang fiqahnya bagus paling kurang. Ini terjadi perbedaan pendapat. Mana yang harus didahulukan? Apakah seorang hafiz Quran atau seorang yang tidak hafiz Quran tetapi dia adalah seorang ulama, mengerti bacaan, mengerti semuanya. Cuma beda, cuma tidak hafiz Quran. Dalam hal ini mayoritas ulama kita mengatakan maka yang harus menjadi imam adalah seorang ulama, bukan yang hafal Quran. Dalam sholat 5 waktu. Tapi kalau dalam sholat sunat, sholat tarawih tidak masalah. Supaya apa namanya ini orang ini terbiasa dengan baca Al-Quran dan kita pun mungkin pengen rasakan sensasi berbeda. Tidak masalah. Tapi di dalam perkara sholat subuh wajib maka didahulukan seorang yang paham agama, ulama tadi. Baru ini diutamakan. Seandainya Ustaz, ada 2 orang ini hafal Quran, sama-sama pintar. Ada 2 orang, siapa yang harus dipilih? Yang tua umurnya. Umurnya sama-sama muda Ustaz. Umurnya sama-sama muda. Maka dilihat lagi nanti. Dilihat apa? Dilihat dari segi yang lain-lain. Sampai yang lain-lain ini seandainya mungkin diurutkan sampai yang terakhir-terakhir ini, siapa yang cantik istri di antara keduanya ini. Sampai ke bab itu. Nah, cuma ini yang terakhir-terakhir. Nanti karena ada pertanyaan lagi, Ustaz, ada seorang imam ini istrinya cantik tapi nggak solehah. Ada yang satu lagi ini nggak cantik tapi solehah. Yang mana didahulukan? Nah, maka kalau seperti ini kejadian, dahulukan yang bagus. Coba. Tanya jawab juga. Ya boleh. Silakan kita tanya jawab dulu yang udah nulis ini di yang dibacakan. kira ada jawab. Tapi sebelum saya Syifa baca, saya tanya lagi. Ya mungkin saya tutupnya. Mungkin pengajian hari ini kita isyaratkan dan tutup sampai di sini. Kalau ada pertanyaan mungkin dipersilakan, baik yang berkaitan dengan ini ataupun berkaitan dengan apabila saya bisa dijawab maka saya jawab, apabila tidak bisa dijawab maka cari jawaban sama-sama nanti. Gitu aja. Karena jangan pernah mengatakan bisa sesuatu yang kita tidak bisa. Imam Malik saja itu wallahu a'lam banyaknya. Ada seorang dari Maroko, barat kita dari sini ke Jakarta. Nanya ke Imam Malik pertanyaan-pertanyaan. Wallahu a'lam, enggak tahu saya.
Wallahu a'lam, nggak tahu saya, kata Imam Malik. Kata orang tadi, Imam, saya dari jauh-jauh dari sana nanya ke sini. Masa antum bilang saya nggak tahu, saya nggak tahu. Imam Malik sekelas Imam Malik saja, kalau nggak tahu bilang wallahu a'lam. Nah, kalau kita juga nggak, bukan aib mengatakan wallahu a'lam kalau memang nggak tahu. Jadi silakan Ustaz Panhar. Kalau bisa kita jawab, kalau nggak nanti cari sendiri. Bisa, saya ini ada orang salat tapi dia mengantuk. Jadi pada saat itu ketika imam membaca ayat, dia pikir itu Allahu Akbar, padahal sambungan ayat Allah yastahzi'u bihim, dan kurang seperti itu. Tapi agak menghayut maju kan, Allahu dia langsung padahal orang masih jadi dipikir sudah ruku, padahal menghayut maju Allah, padahal Allah yastahzi'u, itulah sambungan ayat. Jadi dia langsung bangkit lagi. Apakah bagaimana nasib sholatnya? Apakah masih sah? Apakah langsung sholat? Kemudian yang kedua, dia sholat, tapi pada saat itu kami sholat gerhana, bacaannya surah Yasin sampai habis. Jadi pada saat sholat banyak kawan-kawan pada tumbang semua, ada yang terjatuh segala macam. Udah makin lagi, apakah itu sudah keluar dari sholat? Kemudian yang ketiga, ketika saya sholat di Bandung kan, jadi kami sama-sama masbuk. Ketika masbuk satu rakaat, yang lain 2 rakaat. Ketika saya bangkit, jadi yang belakang itu langsung ambil posisi formasi masbuk. Nah, jadi dia langsung mengikuti saya. Jadi saya kan ragu nih apakah mereka ikut saya atau enggak. Jadi untuk mengidentifikasi saya lamakan bacaan, sehingga apakah mereka benar-benar ikut saya atau enggak. Ketika rukuk lama, ya tidak juga lama, bahkan sujud lama, oh berarti mereka betul-betul ikut saya. Akhirnya ketika tahiyat juga lama. Jadi saya nggak tanya sama mereka apakah apa alirannya kan. Jadi apakah ada dalilnya seperti itu atau bagaimana? Ya, terima kasih. Kali. Ya, mungkin ketua GPS gerakan pemuda dulu. Kita supaya gerakan-gerakan subuh-subuhnya pun berjalan. Karena begitu Nabi akan jaya umatnya segolong subuh sampai lagi Jumat. Berarti dia golong subuh lagi Jumat, berarti anak harap umat Islamnya bangkit. Nah, jadi supayanya pertanyaan yang pun dari Ustaz Lanhar mengenai saudara turun yang kebaca ayat. Nah, ini ayat dalam Al-Quran, termasuk dalam juz D apa dulu salah satu hadis. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ayat kursi. Ataupun bahaji ada kuat tadi. Kan Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur, yang berdekatan. Nah, orang anak fokusnya menang Allah dan sujud dan yang pakiban yang bekah bagaimana tersebut orang yang salah tersebut, dan apakah gerakan dia ini tadi dapat membatalkan sholat dia ataupun bagaimana melanjutkan. Karena dia seorang makmum. Al-imamu yuttaba. Imam ini wajib yuttaba. Wajib diikuti. Apabila kita telah salah dalam hal-hal yang dagegan kuno. Apabila dalam waktu yang dekat imam ini akan sujud, maka akan rukuk, maka enggak masalah, jangan kita bangkit lagi. Apabila dalam waktu dekat. Tetapi ternyata imam ini mau baca satu halaman. Satu halaman, apabila kita langsung rukuk kita banyak sekali. Rukuk kita banyak sekali. Jadi pakiban makmum. Apakah membatalkan salat? Yang pertama tidak membatalkan salat.
Yang pertama, tidak membatalkan salat. Nah, kemudian dilihat juga gerakannya ini udah sejauh mana. Apa ini apa namanya tadi? Apabila dia telah ini bukan bab ini ya, yang ikut saya tadi, yang tidak membatalkan salat. Jadi bagaimana juga bangun. Ustadz, bangun ini kan menambah rukun salat lagi, Ustadz. Maka dalam hal seperti ini tidak dikategorikan menambah karena dia bersama imam. Apapun gerakan imam, apalagi tadi luput. Tidur membatalkan sholat nggak? Tidur membatalkan sholat. Tidur tidak membatalkan sholat. Tapi tidur membatalkan air sholat, air wudu. Tidur tidak membatalkan salat, tetapi membatalkan air wudu. Karena membatalkan air wudu berarti salatnya batal dengan sendirinya. Nah kan? Tidur bagaimana yang dikatakan membatalkan air wudu? Tidur yang mana tidurnya itu yang namanya tidur dengan mengantuk ini beda. Tidur yang mana kalau mengantuk ini masih terasa. Masih tahu dia. Tapi kalau tidur la yash'urun, enggak tahu samping kanan, enggak tahu samping kiri. Seorang sedang salat atau sedang khutbah, tapi dia masih ngerti imam, sehingga ketika Allah Akbar dia bisa berdiri. Itu tidak membatalkan karena bukan dikategorikan tidur, itu cuma ngantuk. Tidur yang dikategorikan membatalkan wudu ketika tidur tidak sadar. Allahu Akbar, imam baca terlalu panjang, imam sudah sujud, dia masih berdiri. Itu tidur. Tapi kalau sadar dia, itu tidak membatalkan salat, tidak membatalkan wudu. Karena dia tidak membatalkan wudu, tidak membatalkan salat. Karena di antara yang membatalkan salat itu sepertinya tidur nggak masuk itu. Yang ada apa? Yang membatalkan wudu. Segala yang membatalkan wudu. Jadi ini tadi ngantuk ceritanya kan. Kalau ngantuk nggak apa-apa. Cuma permasalahan dia ketika dia sujud lebih dulu tadi. Ini juga fatal ketika imam terlalu lama sujud. Enggak tahu-tahu dia langsung bangun. Jadi kelihatan samping kanan samping kiri, ternyata masih sujud. Dibalik lagi sujud sama dia. Kalau sempat dia balik lagi sujud, sedangkan posisinya dia sudah duduk, maka tidak boleh balik lagi sujud. Kalau dia balik lagi sujud, batal. Kalau seandainya posisi dia sudah mendekati kepada duduk, tunggu imamnya sampai imamnya bangun nanti. Kalau seandainya harus seperti itu. Tapi seandainya masih belum ada yang bangun, taruh lagi juga nggak salah. Jadi intinya tadi tidak membatalkan. Jadi dia jatuh Ustaz. Ya. Karena terlalu lama jatuh tumbangnya. Jatuh karena ngantuk juga. Terus bangun lagi. Padahal belum lama. Nggak apa-apa. Jatuh bukan karena ada perbuatan yang apabila perbuatan disengaja. Kalau disengaja ini batal. Nah, ini jatuh sendiri dia nggak kuat menerima beban ya untuk apa-apa. Dimaksudkan harus seperti itu. Kecuali yang terakhir seperti ini, ketika dia sudah terjatuh, kemudian dia menyibukkan lagi dengan gerakan-gerakan yang banyak, sudah jatuh, nanti bangun lagi perbaiki ini, kemudian tengok kanan, tengok kiri, itu yang membatalkan. Itu yang membatalkan. Banyak tadi bergerak. Kalau jatuh sendiri tadi. Yang kedua. Yang terakhir yang tadi yang ikut satu rakaat masuk kemudian lain dua rakaat. Itu yang ketiga. Yang kedua mengenai sudah. Yang pertama tadi. Pertama yang Allahu Akbar. Allah jaya. Selesai. Yang kedua. Lagi salat gerhana, kedua lagi salat gerhana. Yang seperti itu tadi. Jatuh. Seperti itu. Seandainya dia sudah jatuh, kemudian duduk juga nggak apa-apa. Dia sudah Allahu Akbar salat sunat.
dia nggak kuat lagi berdiri, jatuh, duduk langsung juga nggak apa-apa. Karena bagi sholat sunat itu boleh dalam keadaan berdiri, boleh dalam keadaan duduk, dan boleh dalam keadaan tidur. Pahalanya setengah-setengah ataupun seperempat. Perlu diingat sholat sunnah. Tapi kalau sholat wajib nggak boleh, kecuali memang dia over, nggak kuat lagi berdiri duduk. Tapi kalau dia kuat berdiri dia duduk, nggak sah sholatnya, nggak sah sholatnya. Tapi kalau sholat sunat nggak apa-apa, sholat sunat nggak apa-apa. Sedangkan sholat gerhana tadi wajib apa? Sunat. Tidak ada masalah. Yang ketiga ini sholat seseorang yang dia udah ikut imam pertama, kemudian ikut lagi imam kedua, ya kan? Yang pertama, imam pertama sudah sholat, harusnya kan langsung menyempurnakan. Tetapi yang kedua ini, ataupun ketika dia seharusnya sudah menyempurnakan, tetapi dia malah ikut lagi Ustaz Wanhar. Ini bagaimana hukumnya? Boleh tidak? Jawaban pertama saya ucapkan wallahu a'lam. Yang pertama, karena saya masih ragu. Arti kata saya masih ragu kenapa? Masih ragu. Memang pernah Abu Bakar sholat bersama jamaah. Kemudian Rasulullah keluar dalam keadaan mereka ini sedang sholat. Kemudian mereka sudah sholat. Kemudian Rasulullah datang. Rasulullah menyuruh Abu Bakar untuk sholat, tetapi Abu Bakar memberi isyarat tidak. Kemudian Rasulullah sendiri ini disuruh pimpin sholatnya. Rasulullah sendiri yang memimpin sholat. Padahal ini kan sudah duluan sholat makmum daripada sholat imam. Rasulullah datang belakangan, kemudian Rasulullah memimpin dan menyempurnakan katanya. Maka tadi jawabannya Allah alam. Cuman setahu kami ini ragunya di situ, maka Allah alam dulu. Setahu kami apabila seseorang ini sudah sholat dengan imam pertama, maka tidak boleh lagi untuk supaya ikut dengan imam kedua. Tidak boleh. Apabila dilakukan dengan hal tersebut, maka bisa-bisa dapat membatalkan. Cuma ini saya bilang wallahu a'lam dulu karena memang masih meragukan. Mungkin bisa dilihat lagi nanti referensinya bagaimana. Kalau ada yang mengetahui boleh juga. Ada yang tahu di sini mengenai hal tersebut? Soalnya mungkin udah pernah tanya. Ini. Kita lanjut lah. Tunggu izin bertanya. Nggak apa-apa. Tadi udah diperizinkan. Silakan. Jika di masjid tidak ada yang sholat berjamaah, tetapi di musola ada, apakah boleh begitu? Boleh, karena hitungannya adalah satu desa, satu kampung. Berarti walaupun karena kita ini sholat jamaah dan sunat muakkad, bukan yang wajib. Kalau sunat muakkad tidak mesti harus di masjid nanti, mungkin ada juga melaksanakan di rumah. Kalau ada yang melaksanakan di rumah, berarti yang lain juga gugur. Tidak mesti di masjid. Cuma alangkah indahnya memang di masjid. Ini sunat muakkad. Sunat muakkad seperti itu. Ada yang melaksanakan di mana aja, itu dapat menggugurkan. Cuma pertanyaan sekarang, apakah mungkin? Apakah ada kemungkinan di rumah ini ataupun kalau di musala masih memungkinkan. Tapi kalau di rumah ini kan kita nggak tahu ada sholat enggak. Makanya untuk mengantisipasi hal tersebut di masjid laksanakan. Lebih baik lagi di musala laksanakan. Lebih baik lagi di masjid dan musala dilaksanakan. Bagi perempuan lebih baik sholat di rumah. Kalau ada yang mau sholat di musala dan masjid boleh enggak? Boleh juga. Karena Atiqah pernah ditegur sama Sayyidina Umar, istri beliau. Kenapa masih sholat di masjid? Karena dulu zaman Rasulullah itu ada sholat, tetapi para perempuan ini sholat di masjid ini cuma sholat yang gelap, sholat subuh, sholat maghrib, sama sholat isya.
Ini salat-salat yang gelap masih. Jadi ketika keluar itu nggak nampak lah mereka ini. Ketika pulang pun nggak nampak, datang nggak nampak, pulang nggak nampak. Makanya tidak masalah, tidak menimbulkan fitnah. Sehingga zaman Umar banyak fitnah. Ada yang ganggu dan sebagainya. Kata Umar, wahai Atikah, istri beliau cerdas. Kenapa engkau sholat padahal nggak boleh sholat lah? Kata Atikah cerdas. Nabi aja nggak melarang, masa Anda melarang kami? Kata Atikah waktu itu. Karena memang zaman Nabi diperbolehkan bagi seseorang untuk sholat di masjid ataupun di musola. Cuma catatannya itu, catatannya bahwa sholat ini adalah sholat yang malam, bukan sholat zuhur, bukan sholat asar. Cuma kalau ada yang melaksanakan juga nggak apa-apa. Kalau di kita insya Allah ini aman daripada fitnah, karena kebanyakan sudah seperti ini. Jadi ini apakah bisa dikategorikan juga di musola? Bisa. Yang penting ada melaksanakan sholat. Kemudian ini masalah sholat sunat duha dan tahajud. Kan sekali kita kalau laki-laki mengerjakan sholat sunat, tapi sholat wajib tidak bisa tinggal. Oh, lanjut kenal. Ini yang pertama ya. Sholat wajib yang kita tinggal dulu, belum di qadha. Sholat sunatnya haram dosanya. Kita akan lalu bagaimana dengan sholat duha. Hanya memang ini pertanyaan mungkin di masyarakat sempat beredar, maka mungkin fatwa daripada ulama kita mengatakan bahwa sholat itu wajib diqadha. Kalau sholat belum habis diqadha, sholat sunat tidak diterima. Hutang, ibaratnya kita berhutang, kita masih hutang, tapi kita sudah sedekah, kan nggak cocok. Hutang itu wajib dibayar, baru itu. Memang ada termasuk di Sawang, ada ulama yang mengatakan bahwa tidak sah bahasa Cihdakan itu sembahyang sunat. Sembahyang wajib untuk wajib Allah. Hanya itu memang sembahyang sunat. Ada pendapat seperti itu mengatakan. Ada pendapat. Bukan saja sholat duha, sholat tarawih. Jadi yang sholat tarawih itu udah bingung, Ustaz gimana nih Ustaz nih? Kenapa? Kami ini kan sholat tarawih, kami sholat yang dulu itu terutama yang perempuan, kami sholat yang dulu kami tinggal itu nggak kami kontrol, ini gimana sholat kami ini? Memang benar pendapat ulama yang mengatakan tadi bahwa apabila seseorang belum membayar hutang, maka sedekahnya pun bahkan mungkin diharamkan. Satu, apabila dia belum sholat wajib, maka yang sunat pun ini masih belum lepas. Artinya masih belum lepas ini, bahkan dikatakan mungkin tidak akan diterima. Cuman memang benar hal seperti itu ada, benar ada. Cuman kalau menurut Ustaz sendiri, Allah itu pengampunannya sangat besar. Jadi seandainya kita mendekati Allah dengan cara-cara sunat dulu, sebelum kita mungkin memang banyak meninggalkan yang wajib-wajib. Tetapi mungkin untuk melaksanakan yang wajib ini kita belum mampu. Jadi dekatlah dengan yang sunat. Kalau nanti sunat ini sudah kita kerjakan, maka insya Allah suatu saat ketika kita mungkin iman kita meningkat, ibadah yang wajib pun ini akan sadar dengan sendirinya. Contoh, semangat katakan, sebagian mengatakan seperti ini. Baca majelis rajin, atau majelis bukan majelis ilmu, majelis yang mana majelis tersebut adalah majelis zikir rajin. Tapi untuk menuntut ilmu, majelis ilmu fiqh ini enggak ini hanya bahasa sebenarnya. Karena kata-kata di masyarakat yang melatih juga rajin, yang mengenai wajib anak tutup. Memang hal tersebut sepintas benar, tetapi dalam uslub dakwah sendiri nggak masalah. Kita dekatkan dulu dengan apa? Dengan ibadah yang lain. Karena kalau seandainya kita sudah menyukai ataupun tato dengan agama, maka untuk mendekatkan kepada majelis ilmu pun akan ada. Jadi tidak masalah. Ini menurut saya.
Ustaz seperti itu. Karena rahmat Allah ini sangat besar, nggak masalah, dekat dulu dengan yang sunat, insya Allah yang wajib pun nanti juga akan kita cicil sedikit-sedikit. Jadi yang menurut ulama yang mengatakan tersebut tadi benar, betul sih. Nah, cuman dari segi rahmat Allah juga cik. Kemudian jika kita mengqadha salat subuh, apakah harus baca doa qunut atau tidak? Sedangkan doa qunut sunnah muakkad. Yang lagi kita menerangkan. Qunut sunnah muakkad, sunat yang dianjurkan. Bahkan di dalam mazhab Syafi'i ataupun di dalam kitab-kitab yang memang dasar mengatakan bahwa meninggalkan qunut juga hanafu, sebab sunnah. Jid qunut, jid hana qunut. Yang hana qunut baik salah yang qunut, yang qunut baik salah yang hana qunut. Apabila kita mengqadha salat subuh, apakah harus baca qunut atau tidak? Terserah mau baca qunut atau tidak. Apabila mungkin tanya biasa ataupun memang pegangan tanya bab qunut, misalkan lagi Ustaz kira, Ustaz biasa dengan qunut, laksanakanlah qunut. Laksanakan qunut. Tapi apabila yang hana qunut, jika anak mudah-mudahan aja kan. Cuma yang qunut tidak boleh menyalahkan yang hana qunut. Uslub dakwah haji ketika Imam Syafi'i berjalan ataupun kerja bab tempat Imam Abu Hanifah. Artinya Abu Hanifah sudah meninggal dan tinggallah Abu Yusuf. Murid-murid Imam Syafi'i mengatakan, ini kamu menang hanya begini. Ini Imam Syafi'i kerja sembahyang tempat Abu Hanifah. Ya pasti aku kunut. Ternyata Imam Syafi'i enggak kunut. Kenapa? Ditanya sama murid-murid, ya Imam, engkau adalah seorang yang melaksanakan kunut. Tapi kenapa ketika di sini enggak kunut? Saya menghormati orang yang ada di dalam kubur ini. Karena artinya salat di tempat orang yang di makbarah pendiri ataupun pencetus mazhab Imam Abu Hanifah. Jadi beliau enggak kunut. Begitu juga Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal datang ke Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal ini beliau enggak kunut seperti di Arab Saudi. Berarti beliau datang ke tempat Syafi'i, beliau kunut. Kenapa? Karena menghormati Imam Syafi'i. Jadi permasalahan kunut dan tidak kunut ini cuma permasalahan khilafiyah dan juga masalah sunnah. Bukan masalah akidah. Kalau masalah akidah boleh sampai keras-keras juga nggak apa-apa. Tapi ini perkara sunnah, perkara yang memang boleh ada, boleh tidak. Seperti kita bilang tadi, jangan gara-gara nanti salat kunut sampai ribut itu haram. Jadi jawabannya harus baca doa kunut atau tidak. Apabila memang kita adalah orang yang melaksanakan biasa kunut, laksanakan kunut. Apa itu qadha ataupun enggak qadha. Tapi apabila memang kita enggak biasa kunut juga enggak masalah. Sesuai dengan pegangan. Kemudian ketika salat berjamaah, makmum baca Al-Fatihah kapan? Nunggu imam siap baca Al-Fatihah atau baca Al-Fatihah di luar imam? Kapan seorang makmum ini membaca Al-Fatihah? Apakah langsung ketika imam baca Al-Fatihah ataupun sebelum imam baca Al-Fatihah? Kamu jawab aja umumnya. Gimana ayatnya itu? Wa idza quri'a alaihimul Qur'an fastami'u lahu. Jadi apabila dibacakan Al-Fatihah, maka hendaklah, bukan aja Al-Fatihah, Quran. Apabila dibacakan Quran, maka hendaklah seseorang ini diam, dengarkan, fastami'u, wansitu, dengarkan dan diam. Jadi ketika imam Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Apabila kita sudah menyelesaikan doa iftitah, maka diam, dengarkan imam. Alhamdulillahirabbil alamin, dengarkan. Waladdallin, amin. Baru kita baca Al-Fatihah. Ayat bagaimana Ustaz? Kan harus didengarkan juga. Jadi katakan di situ baca Al-Fatihah. Kalau ayat ini karena kita sibuk dengan membaca Al-Fatihah tadi, baca Al-Fatihah. Terjadi permasalahan, Ustaz. Kalau kita sholat membaca Al-Fatihah penuh-penuh, Ustaz, tinggal ada motor yang Ustaz.
Akan, hai sembahyang tarawih. Sembahyang tarawih ini kan imam terkadang cepat. Nah ini ya, terutama yang mungkin salat 20 lah. Nah, imam ini langsung bawa mobilnya ini lain medan. Allah Akbar. Belum sempat kita baca Al-Fatihah, imamnya sudah iktidal. Bukan ruku, udah iktidal. Karena cepat. Ada memang beberapa musola terkadang seperti itu, cepat sekali bacanya. Terkadang apalagi kalau pernah ketika kami di Jawa ini baca cuma Yasin. Waladhdallin amin. Ini bukan 7 menit 20 rakaat itu bukan. Nah, ini yang kedua. Kalau yang 7 menit 20 rakaat itu memang udah lain cerita itu sah. Ini yang bacaannya yang penting baca surat. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Kapan kita baca Fatihah? Kalau imamnya seperti ini, rakaat kedua. Allah waladhdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain shad. Surat Maryam. Allahu Akbar. Kapan kita baca Fatihah? Makanya untuk menghindari hal-hal seperti ini, maka tidak mengapa bagi seorang makmum ini untuk mengiringi. Alhamdulillahirabbil alamin, kita iringi. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Malik yaumiddin. Jangan pula Ar-Rahmanir Rahim. Imam kita Malik yaumiddin. Imam masih ghairil maghdubi alaihim, kita sudah amin. Jangan. Kalau hal-hal seperti ini nanti bisa membahayakan. Jangan. Kalau mengiringi boleh, tapi jangan sempat mendahului. Jangan sempat mendahului. Nah, jadi baca. Dan kapan juga kita boleh mengiringi imam, baik surat Fatihah ataupun surat. Ketika nggak kedengaran, Anda bingung. Imam mungkin sudah sepuh, adapun lagi mungkin suaranya parau. Sepuh, Bismillahirrahmanirrahim, kedua yang baca. Kita nggak kedengaran, maka tunggu sebentar sampai waladhdallin. Biasa amin kan rame. Amin juga. Cuman kalau ayat, kalau nggak kedengaran baca, kita baca sendiri juga nggak apa-apa. Tapi kalau sudah sempat kedengaran, maka tidak boleh kita mendahului imam. Dengar imam dulu, baru kita baca. Kemudian ketika kita menjadi makmum, apakah ikut membaca surat atau cukup mendengarkan imam? Baca surat hukumnya sunnah. Yang wajib tadi ada 5 bacaan kan? Lainnya berarti doa iftitah surat surat sunat. Yang lain juga sunnah. Tetapi untuk surat ini dianjurkan untuk dibaca. Namun ketika menjadi makmum, apakah ikut membaca surat atau cukup mendengarkannya? Ini yang kedua tadi jawabannya. Apabila imam kedengaran bacaannya, maka dengarkan. Apabila kedengaran. Apabila tidak kedengaran, maka cukup maka harus membaca. Baca. Ustaz, saya nggak bisa surat panjang-panjang kayak imam Ustaz. Udah qul huwallahu ahad 10 kali juga nggak apa-apa. Nggak bisa qul huwallahu ahad Ustaz, boleh Al-Fatihah? Fatihah ini nggak boleh. Fatihah nggak boleh. Fatihah nggak boleh. Tapi Ustaz, kalau mau zikir subhanallah juga nggak apa-apa, ataupun diam. Ataupun diam. Yang jelas kalau kedengaran dengar, dan kalau tidak kedengaran maka membaca. Ini mengenai mendengar Quran juga. Mazhab kita Syafi'i ini masih mengatakan sunnah, kecuali Al-Fatihah wajib didengar. Tetapi mazhab yang lain mengatakan bahwa wajib didengar bacaan Quran. Di mana saja ketika dibacakan Al-Quran, situ diam dan dengarkan. Mazhab Imam Abu Hanifah gitu. Makanya mereka ini mengharamkan pemutaran kaset-kaset. Sebelum ngaji itu kan, sebelum sholat itu diharamkan bukan haram pemutarannya, tetapi ditakutkan yang tidak mendengarnya akan berdosa karena hukumnya wajib. Kalau nggak diputar nanti berdosa. Akhirnya tidak boleh diputarkan. Karena kenapa? Karena manusia sibuk ini. Kemudian sujud, contohkan sujud yang benar. Tiba sujud yang benar.
Sujud yang benar adalah sujud yang memenuhi syarat. Ada syarat sujudnya, bukan sembarang sujud. Ini kan rukun qauli tadi ataupun rukun niat tadi, rukun qalbi kan harus benar dengan cara-caranya. Rukun qauli juga harus benar dengan cara-caranya. Begitu juga dengan rukun fi'li, yaitu rukun-rukun pekerjaan. Sujud bagaimana? Sujud yang ditekankan, terutama mungkin banyak terdapat dalam kitab-kitab, adalah meletakkan 7 anggota sujud di lantai. 7-nya yang mana? Kening, 2 telapak tangan. Berapa? 3. 7. Iya, 7. Oh, 7 benar. Kemudian kemudian ujung ataupun jempol, paling kurang jempol jari kaki. Memang sebagian ulama mengatakan wajib 7 ini. Tapi ada juga yang mengatakan cuma cukup kening. Tapi ada yang menambahkan sunat juga hidung. Cuma kita pikir pula nih, kalau hidung ini kalau untuk orang Arab bolehlah mereka mancung-mancung. Kalau sujudnya kena. Kita ini kalau sempat kita ambil juga hidung kita ini udah mancung ke dalam, dipaksa-paksakan lagi. Akhirnya nggak bisa baca nanti. Karena kenapa? Karena mancung mulut daripada hidung. Jadi tidak begitu. Jadi yang prakteknya gimana? Nah, ini apa, kalau praktek juga nggak mungkin, minta maaf sekali. Cuma contohnya saja. Ini bukan prakteknya. Praktek harus sempurna. Kaki kena, lutut kena, tangan kena, kening kena, hidung boleh kena, boleh enggak. Sunat. Ketika kita sujud, kalau bagi seorang laki-laki, beda antara laki-laki perempuan. Kalau laki-laki membuka, ini kan tutup nih. Nah ini baranglah sujud ini buka. Dan menekankan, bukan menekankan. Ini apa? Kenapa? Perut dinaikkan. Kalau perut dinaikkan, otomatis ini pasti ada penekanan. Nah, makanya terkadang jangan salah sangka juga kita sama orang-orang yang hitam-hitam di sini. Ini bukan hanya pupu kedronya. Mereka pikir kayak pupu bintik. Min asari sujud kan, sampai dia sujud sih. Memang betul, memang ada memang ini. Kalau seandainya posisi sujud kita dengan benar, kalau nggak percaya sholat duha saja dengan posisi pasti ini nanti hitam sendiri. Memang jangan min asari sujud, nanti kita janganlah bilang-bilang. Memang mungkin orang ini ahli ibadah, dan ahli ibadah istiqamah kalau dia sholat di sini sampai low punya orang kalau gaduh ada kita jangan sujud, ada memang ada. Jadi kalau seandainya posisi tadi, kemudian tangan kening kena, jangan ada rambut. Tangan antara laki-laki tadi, kalau laki-laki direnggangkan, kemudian agak dekat ke kepala sedikit. Kalau perempuan sedekapkan ya, dipu tadi, dirapat, benar kan? Kalau laki-laki antara lambung dengan ini ada posisi, tapi kalau perempuan pokoknya menempel lah nih kan, ditempelkan, lalu tetap begini, kemudian kaki lagi nyancit, itu jangan ada untuk sampai itu, pikirnya menempel antara paha dengan betis. Tangan, kepala, posisi mata ketika sujud itu bagusnya itu di hidung, pandangan mata di hidung. Karena pandangan mata nggak bisa ke karpet terlalu dekat. Posisi mata di hidung, di satu. Kemudian tangan dirapatkan. Kalau sujud tangan dirapatkan. Tapi kalau lagi tahiyat tangan direnggangkan. Kemudian posisi yang lain tadi sudah. Kemudian jangan terlalu lebar buka-bukanya. Kalau lagi laki-laki ya bahaya kalau terlalu lebar ini. Apalagi pakai sarung nanti. Jadi jangan terlalu lebar. Ukurannya ukuran dengan darah, ukuran biasa.
Kaki bagaimana? Apakah kaki juga direnggangkan ataupun dirapatkan? Boleh direnggangkan, boleh, tapi lebih bagus dirapatkan. Rapatkan kaki. Dan berujung-ujungkan. Bukan berujung-ujungkan, nanti kaki ini naik lagi turun, sibuk aja dengan kaki. Ini walaupun gerakan kaki kecil, kalau kebiasaan nanti membatalkan banyak gerakan. Jadi sujud yang benar seperti itu. Dan langsung menempel di tanah. Itu sujud yang benar. Nah, kalau ada mungkin lebih lagi yang benar, nggak apa-apa diikuti. Mungkin ada teori-teori lagi lain lagi. Kemudian ini soal terakhir. Semoga aja ini terakhir. Nggak ada lain kan? Ketika sedang sholat sunat, kemudian ada orang yang menepuk bahu, yang ingin mengikuti sholat berjamaah. Sedangkan yang mengikuti ini sholat wajib. Bagaimana hukumnya? Yang pertama, seorang sedang sholat sunat, sedangkan di belakang kita ini nggak tahu kalau kita ini sholat sunat apa. Kalau kita bingung ataupun yang sudah-sudah itu nggak masalah. Dia mau sholat sunat, mau sholat fardu, selama gerakannya itu masih sholat seperti sholat biasa, boleh diikuti. Yang jangan dia nanti sholat jenazah. Kalau dia sholat jenazah langsung batal. Memang nggak sah. Tapi kalau dia sholat sunat ataupun sholat apa, seandainya kita mengikuti juga nggak masalah. Cuman terkadang seandainya kita tidak berkenan untuk diikuti, apa yang harus kita lakukan? Kita nggak berkenan untuk diikuti. Kita sholat ini gimana nih? Kita sholat sunat ini nggak dia wajib ini. Ini permasalahan dia nggak tahu, tapi kita yang tahu. Kalau sholat orang yang di belakang ini nggak masalah, dia sah-sah saja. Kitanya ini nggak enak. Kitanya nggak enak. Jadi gimana? Solusinya banyak solusinya. Salah satu solusinya adalah minggir aja. Minggir. Kalau seandainya kita nggak berkenan, kadang mungkin kita ragu dengan kebersihan kita, ataupun mungkin kita ragu dengan apa, maka minggir. Seandainya kalau nggak minggir juga nggak apa-apa, angkat tangan, nggak masalah. Angkat tangan juga nggak masalah. Cuma jangan diangkat angkat tangan ini untuk supaya orang ini tidak mengikuti, jangan. Angkat tangan biasa aja nggak masalah. Nanti kalau kita niat kali itu udah niat keluar daripada sholat, ya mungkin cukup di sini saja. Ayo Pak. Saya kan masuk 2 rakaat. Lalu saya kan mau menyatakan nih, tiba-tiba ada orang menepuk kalau saya mau jadi makmumnya, gimana Ustaz? Saya masuk 2 rakaat. Terus Digunakan kan? Lalu ada orang lain menepuk kalau saya mau jadi makmumnya. nggak masalah, nggak apa-apa. Sebenarnya nggak mau ya. Tapi kalau kita juga nggak masalah. Walaupun nanti kita udah tahiyat akhir, kita masuk, kita sudah tahiyat akhir, mau salam, tiba-tiba ada yang menepuk. Maksud ditepuk ini apa? Maksud ditepuk supaya kita mengetahui kalau di belakang kita ada orang, sehingga suara kita ini bisa kita besarkan. Nah, maksudnya di situ. Ada sebagian nggak nepuk juga nggak masalah, nggak ditepuk, dia ngikut ngekor aja, sah, salahnya sah juga. Ada seseorang kita lagi sholat Allahu Akbar, dia langsung berdiri sampai nggak nepuk-nepuk. Apakah salah dia? Sah. Walaupun dia nggak menepuk. Nah, apalagi kalau dia ditepuk, bagaimana orang yang ditepuk ini sedangkan dia adalah masbuk? Ini juga nggak masalah. Tidak masalah apabila diikutin kita, maka sah salatnya. Jangankan di 3 rakaat sampai di at-tahiyatul sampai terakhir itu sebelum salam dia ikut masih sah juga salatnya. Ya seperti itu. Jadi kalau posisi kita gimana? Kayak Ustaz Lanhar tadi nggak mau katanya. Tapi dia lihat juga kalau kita nanti di rakaat yang ternyata kita masih ada rakaat satu lagi bacaannya kan nggak mau aja. Nah, takut nanti salah. Kalau rakaat ketiga keempat aman berarti. Mungkin itu saja sebagai hari ini. Apabila mungkin di dalam jawaban Ustaz
ada kekeliruan, harap diperbaiki. Dan apabila mungkin ada pendapat lebih kuat daripada pendapat Ustaz yang memang diyakini kealimannya, silahkan ikuti. Tinggalkan pendapat Ustaz. Apabila mungkin ada, salah Ustaz bilang seperti ini, yang benar seperti ini, ikuti yang benar. Ikuti yang benar. Jadi tidak masalah. Karena mungkin Ustaz juga banyak kekeliruan, mungkin kalau ada kekeliruan cik, karena adanya enggak pokoknya bercik kan. Nah, ini cuma menyampaikan apa yang bermanfaat. Semoga insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Dan apa yang kita sampaikan semoga menjadi amal bagi kita dan dapat bermanfaat bagi kita dan bisa kita sampaikan kepada kawan-kawan yang belum mendengarkannya. Mungkin ini saja sebagai penantian. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Mungkin ada pertanyaan belum habis terjawab, juga mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Maka berakhir pengajian kita. Maka alangkah baiknya sepatah dua patah kata sambutan dari perangkat desa selaku kami sudah hadir di sini. Pak Deci ataupun yang mewakili kami persilakan. Oke ya Pak, sebelum sedikit kami perkenalkan sebelum ke Pak Deci. Kan inilah majelis kami, majelis Mahabbah Rasulullah, yang mana kami sudah melakukan 30 kali pertemuan ngaji begini. Insyaallah bagi teman-teman juga yang mau merekomendasikan musola-musola di kampungnya, silakan hubungi pengurus nanti. Insyaallah kita safari dulu di sekitaran tempat tuan sama dua di musola. Mungkin itu dulu dari kami. Kami berharap MMR ini Majelis Mahabbah Rasulullah menjadi majelis zikir, yang mana kita awali dengan ratib, menjadi majelis sholawat, kita bacakan sholawat di dalamnya, dan menjadi majelis ilmu. Karena kita juga belajar ilmu syariah, ilmu fikih, ilmu tasawuf dan ilmu tauhid. Mungkin kami serahkan kepada Pak Menci ataupun perangkat desa yang mewakili. Mungkin dalam kesempatan ini juga kami selaku mewakili masyarakat kampung ini memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada saya semua. Mungkin sambutan dari masyarakat yang mungkin kurang ramai pada saat ini, mungkin itu kekhilafan kami yang tidak menyampaikan kepada masyarakat. Mungkin ada satu hal yang mungkin yang belum dapat kami sampaikan. Jadi mungkin ini saya singkat saja. Mungkin ucapan terima kasih kami sekali lagi. Kami berharap dari kajian seperti ini terus berlanjut. Baik itu sekali ini jadi kami bisa mungkin bulan depan
kembali lagi kan. Nah, untuk mengisi kajian mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Mufti Perangkat Desa. Sebelum kita tutup, kita minta kepada Tuan Syifah baca donasi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا يا الله من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما يا الله كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا أديته ولا جاهلا إلا علمته ولا فقيرا ولا مسكينا إلا أغنيته ولا طالبا ولا سائلا إلا أعطيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين اللهم ربنا طول عمرنا وسعي أجسادنا ونور قلوبنا يا الله وقلوب أولادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا ووسع أرزاقنا واستر عيوبنا واكشف كروبنا واشفي مرضانا وارحم لميتنا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا واقض حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعدها تفرقا معصوما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنزل الرحمة والنعمة والسلامة والعافية والصحة والهدى والتقى والعفاف والغنى علينا وعلى أهل هذه الجماعة خاصة وعلى أهل هذه القرية خاصة وعلى جميع المسلمين عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انفعنا فيما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وفقنا وفق أهلنا وقرابة لنا في ديننا وربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة saran nanti bisa disampaikan kepada pengurus. Kami mengucapkan terima kasih kepada Tuan Syifah dan Tuan Syifah juga selaku pembina Majelis Al-Adab.
Mungkin cukup sekian. Kami mohon maaf. Wallahu yahdikum ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.